Oke, kenapa setiap siang seperti ini kita ada Zoom? Kita mesti banyak belajar ya teman-teman dari semua orang, dari semua pembicara. Bukan cuma sekedar, oh yang income-nya besar itu pasti luar biasa, belum tentu. Karena apa? Setiap orang akan mempunyai nilai sendiri. Setiap orang akan punya jalan sendiri. Bagaimana beliau sukses, kita mesti belajar dari sana. Ya, selain Bu Yanti ini juga timnya berkembang bagus banget, bahkan di Indo maupun di luar, ternyata anaknya Bu Yanti yang Yosua, teman-teman tadi kalau lihat ada videonya yang di awal tadi, yang cowok tadi itu bukan bintangnya Ucu ya, itu anaknya Bu Yanti itu, yang namanya Yosua. Nggak tahu hari ini bisa join nggak dengan kita. Nah, ternyata anaknya Bu Yanti juga yang di luar negeri, yang di Amerika, udah toreda juga. Wow, ini bagus banget ya, luar biasa banget. Nanti kita dengarkan. Nah, sekarang saya sebelum nggak panjang-panjang supaya Bu Yanti bisa mulai, tapi sebelumnya saya mau teman-teman nanti yang aktif ya, yang pertama. Lalu yang kedua, saya mau ngabsen nih. Sekarang member yang baru siapa? Tolong chatting sekarang. Saya mau catat namanya karena nanti di akhir acara Bu Yanti ini akan memberi pertanyaan dari seputar yang beliau ceritakan yang bisa menjawab dikasih satu kaos Subarasi. Kaos loh ya, bukan Subarasinya, kaos Subarasi. Gitu. Ayo, absen yuk, siapa member yang baru? Sekarang yang baru join ini siapa yang member baru? Ayo, absen. Saya tulis beneran ini. Oke, Pak Bram. Terus Ibu Yuni Roksi. Ibu Ivon. Siapa lagi? Ayo. Bentar ya. Ibu Malik ya, Ibu Malik. Ibu Yuni Roksi sudah. Ibu Ivon. Udah? Cuman 4 orang? Cuman 4 orang. Udah ya? Cuma 4 orang ya? Kalau cuma 4 orang, oke. Jadi saya nggak berpanjang-panjang lagi. Nanti biar Ibu Ivon, Bu Yanti akan memberi pertanyaan di sesi akhir ya. Oke, waktu saya kasih ke Bu Yanti biar beliau bercerita bagaimana Bu Yanti bisa sukses di AFC. Silakan Bu Yanti. Thank you, Ko Freddy. Selamat siang juga buat teman-teman semua ya. Yang sudah meluangkan waktunya. Ini kalau buat saya ini jam-jam rawan ya, jam ngantuk ya enggak? Setuju enggak? Gimana caranya biar kita mengemas satu acara ini yang mungkin tidak akan lama, tapi membuat kita menarik, ada outputnya juga yang kita dapat di sini, input dan output yang untuk kemajuan bisnis kita ya. Baik, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Yanti Lobo, saya tinggal di Lipo Cikarang, anak saya 2. Yang pertama Yosua tuh besok 25 Februari, umurnya 23 tahun, jadi sudah kelihatan ya berapa umur saya ya. Tapi kan orang bilang it's just a number. Jadi usia saya yang udah jelita, jelang 50 tahun ini, saya ingin berbuat yang terbaik lah tentunya ya. Semua orang tua ingin berbuat yang terbaik buat anak-anaknya. Karena kalau buat saya pribadi, bos saya itu di dunia ada 2. Yang pertama adalah Tuhan yang saya sembah, dan kedua adalah anak-anak saya. Saya ingin mewujudkan mimpi mereka. Jadi, saya ingin memanfaatkan momentum yang ada dengan bekerja semaksimal mungkin hingga pada suatu saat saya harus bayar uang kuliah anak di sana atau bayar cicilan yang lain-lain, itu Tuhan cukupkan ya. Saya juga berharap kita semua yang ada di sini akan mencapai goal kita masing-masing. Satu hal juga yang saya suka di bisnis ini, bahwa kesuksesan sejati itu bukan dilihat hanya berapa income yang kita dapat, tetapi seberapa kita bisa berdampak, kita dapat membawa impact yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saya lihat di sini ada ratusan ribu orang yang sudah tertolong, terbantu kesehatannya ataupun taraf hidupnya sejak mereka mengenal produk ini ya. Kalau saya pribadi jujur ya, saya jatuh cinta dengan produk ini. Jadi kami lahir dari produk sebenarnya ya.
Kalau saya mau flashback lagi 2020 akhir Agustus ya, Reni memperkenalkan kepada saya, tapi sebelumnya saya juga sudah banyak lihat di TikTok ya bahwa ini obat dewa apa ya, kemudian ini belinya di mana ya, kemudian apa manfaatnya buat saya gitu. Nah pada saat dia menjelaskan, oh saya langsung jatuh cinta. Saya selalu berusaha ingin segala sesuatu yang apa ya, yang impactnya buat kesehatan ada, terus yang buat kecantikan. Karena saya perempuan ya, siapa sih perempuan nggak mau cantik ya? Laki-laki pun sekarang pingin mereka cakep ya, dia lebih percaya diri presentasi di depan orang dan sebagainya. Nah, pada saat saya dijelaskan kalau kita bisa jalankan bisnis ini dengan baik, ikutin sesuai sistem, kita bisa konsumsi gratis dan bisa mendapatkan apa ya, sumber penghasilan buat kita. Jujur awal pandemi 2020 seperti yang Ko Freddy tadi bilang ya, saya background-nya adalah insurance agent. Tim saya sudah rontok dan saya juga mulai berpikir bagaimana caranya bisa menggantikan income saya yang sudah lambat laun menyusut begitu. Karena saya ada cicilan ya, saya ada cicilan, kewajiban-kewajiban yang harus saya bayar. Nah, tanpa waktu saat Reni menjelaskan ke saya nggak pikir panjang, wah siapa tahu saya berdoa mudah-mudahan ini adalah jawaban Tuhan buat saya, karena setelah saya dengar, wah ini kok mudah ya dibanding dengan bisnis saya sebelumnya. Ketika saya mengajak orang, saya harus bimbing. Kemudian secara administrasi banyak lah ya. Kalau insuran di mana aja dia harus AAJI, harus fastat dulu 3 hari, kemudian AAJI. Belum lagi closing sekarang income-nya tidak keluar besok. Tapi kalau di sini benar-benar real money saya perhatikan dia, dan lebih mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya pun di tim saya ada 7 dokter yang berpartner ya. Kemudian tim medis yang lainnya adalah ya. Jadi pertanyaan mereka cuma satu, Bapak Ibu, ini ada patennya tidak? Nah, saya berusaha menjelaskan sesuai dengan bahasa yang saya tahu ya, karena pada prinsipnya dokter itu pasti levelnya di atas saya. Dia pintar ya. Tetapi di sini saya tidak pernah takut. Saya rasa kalau bicara tentang AFC, saya pasti satu tingkat di atas mereka. Ya, tapi saya juga belajar. Jadi saya perhatikan, coba dokter, misalnya Subarasi patennya JP sekian, coba dokter googling. Jadi saya arahkan dokter itu untuk baca sendiri. Jadi kesannya kita tidak menggurui, tapi dia cari tahu sendiri. Oh iya, ini ada cell regeneration dan sebagainya, ya. Nah, awal saya mengenal ini akhirnya tadi saya cerita ya di awal bahwa saya jatuh cinta oleh karena produknya. Dan selalu dibilangkan testimoni yang paling ampuh, yang powerful adalah testimoni diri sendiri. Jadi awal saya join itu akhir Agustus 2020. Kakak saya yang pertama, saya 4 bersaudara, 3 di Amerika semua. Yang pertama itu dia kena COVID. Jadi saya tanpa pikir panjang lebar, saya kirim kakak saya pakai DHL waktu itu ya. Memang agak sedikit mahal, tapi buat saya pandemi gini investasi yang terbesar adalah kesehatan gitu. Saya kirim, kemudian saya ajarin cara makainya begini loh Kak, begini-begini. Nah nanti hari kelima coba ya, swab ya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kakak saya sudah sehat gitu. Itu kakak saya yang pertama. Kemudian kalau testimoni yang lain mungkin dari suami saya juga ada misalnya masalah kesehatan di diabetes dan sebagainya ya. Tapi ya berangsur-angsur membaik. Kemudian yang agak ini ya, yang agak memilukan buat saya adalah tahun lalu 2020. Jadi awal Juli kami berencana saya akan visit tuh anak kami yang besar tadi Yosua ya. Saya sudah beli 4 tiket ke California. Jadi rencananya tanggal 7 mau jalan ya. Tanggal 5 kami PCR di rumah sakit. Tanggal 6 ambil hasil PCR suami, anak saya yang perempuan dan saya negatif. Tapi papa saya usia 80 tahun positif. Nggak mungkin ya saya tinggal karena dia sudah tinggal dengan saya. Jadi kemana saya pergi, ya papa saya ngikut saya gitu. Papa saya ngikut saya. Tapi saya juga bersyukur di sini waktu itu varian Delta sangat ini ya berbahaya dan rumah sakit kondisinya juga penuh semua. Sehingga saya juga telekonsul dengan dokter parunya, dokter Rudi, dapatnya juga 1:30 pagi. Jadi saya ditelepon, Bu, tadi udah daftar ya atas nama Bapak Yunus Lobo. Oh iya dok, saya ceritalah kondisi papa saya. Jadi selama ini minum apa? Ibu nggak tahu ke bapaknya ini kena COVID? Saya nggak tahu, dokter. Saya pun tahu karena setelah melakukan PCR, karena saya ada kepentingan, saya ada keperluan mau jalan keluar ya. Nah, akhirnya
ya dengan pertolongan Tuhan semua itu saya mengucap syukur ya, itu semua kasih anugerah Tuhan saja. Papa saya masih bisa sembuh, dan yang kemarin Februari itu saya juga sempat kena Omikron. Tadi makanya saya bikin sedikit video ya bagaimana cara konsumsi, karena saya ada partner juga, ada di Filipina, Davao, Manila, kemudian di Kuwait ada, di US, Michigan, Colorado. Kadang mereka tanya cara konsumsinya bagaimana. Mungkin bisa saja kita bilang ke mereka ya, lihat aja di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau kita mengajak, kemudian kita memberitahu cara konsumsinya, tentunya lebih kena di hati mereka ya. Ketika saya mengajak orang berbisnis dan sebagainya, saya bertanggung jawab terhadap orang yang saya ajak itu, agar dia paham apa yang saya ajak, visi dan misi saya mengajak dia apa gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama, tugas saya di sini adalah menjelaskan tentang bisnisnya ya. Saya rasa kalau produk kita bisa baca, dan Bapak Ibu di sini juga bisa tanya ke leader pengundangnya, atau calon partner bisnis yang belum join di sini nanti bisa bertanya ke leader atau orang yang mengajaknya ya. Baik, saya akan coba share screen. Apakah sudah kelihatan ini, Pak Freddy? Sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Ya. Kelihatan. Baik ya, kita akan lanjut. bahas secara singkat. Oh iya, kalau boleh tahu, Pak Freddy, saya dikasih kesempatan berapa lama ya? Biar saya maklum ya, namanya emak-emak kalau bicara susah direm. Bebas Bu. Kita mendengarkan. Iya. Ya. Sudah kelihatan jelas ya? Oke, baik. Di sini saya juga mau say thank you nih ke Ko Bobby dan tim. Jujur ya, saya berterima kasih kepada tim Winners yang sudah membuat tools, sehingga tools ini sangat mudah ya, sangat mudah bagi kita untuk menjelaskan konsep AFC ini kepada calon partner kita ya. Dan saya mau sharing juga ke Bapak Ibu semua bahwa bisnis AFC ini menurut saya satu bisnis yang simple ya, satu simple, dua mudah, ketiga dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapanpun saja ya. Jadi saya juga kadang suka, anak saya yang perempuan itu sekolahnya di Lawang Malang, di sekolah Advent Selapur sana ya. Jadi sebelum pandemi itu saya memang sering ke sana. Nah, nanti ini akhir Februari saya akan antar anak saya karena mereka sudah mulai offline ya. Nah, saya pun bisa mengerjakan ini sambil menunggu anak, atau misalnya papa saya bukan kebetulan ya, memang sering sakit. Jadi sambil kita menunggu orang tua kita sakit di rumah sakit, kita juga bisa share-share. Dan saya tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang ada, karena saya rasa di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Saya pun ambil positifnya. Pada saat saya kemarin dirawat di rumah sakit, saya bisa sharing ke dokter. Saya tidak malu ya. Saya bisa sharing ke dokter, juga ke medis lainnya, tim perawat ya. Oh, ini caranya begini ya Bu. Saya pun bisa bagi-bagi sumba utsu, karena pada saat saya dirawat, saya juga bawa beberapa box, karena di kamar itu yang dirawat bukan saya aja, tapi saya dan papa saya. Ya, thank you ya Ko Bobby ya, sudah membuatkan tools buat kita agar kita ini bisa menjelaskan bisnis ini secara mudah, simple, dan mudah dimengerti tentunya ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebentar ya. Nah, ini nih. Apa ini? Ini MLM ya. Nah, saya yakin yang hadir di sini tentu sudah banyak tahu tentang MLM. Dan mostly mereka itu benci ya dengan MLM, anti MLM. Dulu saya juga nggak suka loh pekerjaan seperti ini ya. Karena di bisnis saya sebelumnya, mereka suka banding-bandingkan bisnis kita dengan MLM. Padahal menurut saya setelah saya belajar ya, join Zoom, Ko Bobby, Ko Eka, juga tim-tim winner yang luar biasa dahsyat itu, saya mulai mengerti bahwa MLM itu hanya sarana untuk mempermudah bisnis kita, ya. Siapa sih di sini yang suka dengan pekerjaan seperti ini?
karena ya ada di mereka ya, teman-teman kita yang belum tahu, apa tuh paradigma MLM? Masa kita harus jualan terus? Saya juga nggak suka kok jualan terus ya. Kemudian, masa sih kita harus rekrut orang terus? Capek dong. Nah, terus yang ketiga, orang suka bilang, wah kita harus tutup poin tuh. Saya pernah dengar teman saya ya, waktu itu dia jalankan net, itu apa namanya, Tupperware. Dia bilang begini, aduh Yan, lihatlah ini rumahku isinya plastik tok. Iya, saya bilang plastik, tapi mahal ini loh, saya bilang gitu ya. Jadi terkadang, atau MW, ada juga teman saya yang jalankan itu ya, saya dapat income segini, tapi saya harus tutup poin, itu saya nggak suka. Jadi terkadang barang mereka menumpuk di rumah, saya pun nggak suka yang begini-begini. Ya Bapak Ibu, saya mau tuh rumah saya itu isinya barangnya sedikit aja. Tapi karena kami suka musik ya, pasti saya maunya tuh selalu ada piano, biola, dan yang lain. Maksudnya alat-alat musik yang rutin kita pakai dan mendidik begitu. Kemudian yang keempat ini sedihnya ya, mereka bilang ini katanya bisnis yang nggak ada masa depan. Masa sih nggak ada masa depan? Kalau kita lihat di winner yang orang nomor 1, Ko Eka tuh udah Busido, ada Ko Bobby Daimyo. Saya juga salut loh, di sini ada Bulina ya. Bulina ada Bulina? Hadir Bu Yanti. Ah ya, Bulina ini saya suka nih dengan Bulina, ngomongnya to the point. Ini kayaknya kita seirama ya, Bulina ya. Bulina sudah cantik, ibu rumah tangga dengan 4 anak, sudah shogun. Aduh, rasanya saya seperti gimana ya, minder saya jujur ya. Tapi Bapak Ibu di sini kita harus positive thinking ya. Bulina kan tentunya dia pasti lebih dulu join dari kita, dan ini juga tidak menutup kemungkinan kita akan mencapai seperti mereka nanti kan. Ya anggap aja kita followers deh. Saya pun seperti itu ya. Terus yang kelima, dibilang katanya bisnis gangguin orang. Waduh. Nah, kalau di luar sana, orang kok bilang apa namanya ya, bisnis gangguin orang. Ini sebenarnya kalau menurut saya ada benarnya juga. Tapi kalau yang digangguin, itu ada income, ada duitnya, kenapa tidak gitu loh. Hari ini pun jujur ya, Bapak Ibu semua, andai kata ada orang yang membuat hidup saya tidak nyaman nih, tiap hari nanya, Yanti kamu ketemu berapa orang hari ini? Kamu sudah presentasi berapa orang? Bagaimana hasilnya? Misalnya rempong gitu ya, kalau milenial bilang gitu. Rempong banget sih, Cici ini tanya-tanya mulu. Saya akan mengucap syukur loh kepada orang yang selalu gangguin saya itu, karena dia mengubah masa depan saya menjadi lebih baik gitu. Dan saya berterima kasih kepada orang itu. Bahkan saya pun akan melakukan hal yang sama loh kepada tim saya. Makanya saya di awal selalu bilang, maaf ya kalau saya tanya-tanya terus, saya mau menggemukkan dompet kamu. Gak usah badannya, saya juga gak suka gemuk nih ya. Saya suka dompet saya gemuk. Kenapa? Kalau saya punya dompet gemuk, otomatis saya bisa apa ya, satu, bisa bantu support suami ya. Mau kebutuhan rumah tangga, saya bantu orang pun saya nggak lapor ke suami, Pak. Saya mau kasih ini, nggak perlu saya begitu. Masa hari gini kita mau beli lipstick, beli bedak harus lapor ke suami, itu kayaknya bukan gue banget lah kalau saya bilang ya. Karena dari dulu memang saya awalnya seorang pekerja. Dan saya, di rumah saya itu dulu ada orang tua juga yang ikut dengan kami. Mami saya 6 tahun lebih sampai dia meninggal stroke, ikut dengan kami. Jadi saya tahu lah ya, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk orang yang sakit, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut pemikiran saya, jadi MLM itu hanya merupakan sistem pendistribusian barang saja. Justru ini akan mempermudah bisnis kita. Kita tidak perlu loh gaji-gaji orang, karena semua ada sistemnya. Di kendaraan saya yang lama, sampai detik ini pun saya masih menggaji admin saya, jujur ya. Karena dia mempermudah. Saya juga, maksud saya begini, saya walaupun saya fokus di AFC, tapi pekerjaan lama saya kan tidak bisa ditinggal. Karena awal saya bertemu mereka, saya selalu bilang, dan saya selalu komit, saya bekerja selalu dengan hati. Nggak mungkin yang klien-klien saya lama saya tinggalin. Kemarin waktu saya dirawat Omikron pun ya, ada klien saya dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Bu Yanti, gimana saya di cover nggak? Begini, tanyanya macam-macam, nggak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Nanyanya jam 11 malam. Saya sering migrain dulu karena sering, ya begitu ya. Mungkin karena itu resiko pekerjaan ya. Ditanyain aku, ini gimana? Terus yang paling nggak enak ini misalnya kalau marah misalnya, nilai tunainya sedikit dan sebagainya. Nah itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang ingin saya hindari ya. Artinya saya ingin, usia saya sekarang udah jelita nih, jelang 50 tahun, saya ingin kerja saya itu nyaman, satu. Saya nggak mau pusing ya, maksud saya dikejar-kejar orang mulu.
Nah, tapi kok di sini kok aku rasanya happy ya, jujur aja ya. Aku happy apalagi pada saat saya bisa sharing produk, orang yang saya donasi itu dia sembuh. Oh, aku bahagia banget gitu loh. Bahkan saya tawarin, ayo kita daftarin ini ya, Bu ya. Saya joinkan member. Itu manfaatnya buat apa? Ya, Ibu kan, Bapak kan ada stroke. Nggak mungkin minum cuma satu suba, satu utsu. Pasti bakal continue. Nanti kalau minum lagi ada loh uang tambahan. Ini saya udah pasangin di bawah Ibu banyak nih. Nah, Ibu tinggal cari temennya sebelah kiri, pecah deh pairing-nya dengan sponsornya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya pun berharap hidup saya itu seperti ya hidup seperti air mengalir, tapi setidaknya saya bisa jadi saluran berkat gitu loh, sesuai dengan apa yang saya tahu dan saya yakinin. Nah, tentu di antara mereka pada saat saya ketemu ke orang juga, saya udah nggak malu lagi loh bicara-bicara seperti ini. Saya kadang suka tanya, tahu nggak kalian ini? Oh itu toh, Yan larang kui katanya. Ya, saya orang Toraja tapi kami dibesarkan di Magelang, jadi kita bisa ngomong Jawa ya, Bapak Ibu semuanya ya. Itu larang ya, hanya orang-orang kaya tok yang bisa beli katanya. Aku bilang, ora toh Mbak, ini kan bisa kok Mbak, kalau mau Mbak kumpulin temennya, nanti saya presentasi buat Mbak ya. Jadi saya ada partner saya, dia marketing Meikarta. Pasti tahu ya di sini ya. Meikarta itu yang apartemen di Libo Cikarang. Jadi saya kumpulin dulu dia partner saya di AFC, di Prudential di kendaraan lama. Ya, aduh Mbak, aku nggak punya modal segitu. Mau nggak tak ajarin? Kamu kumpulin temenmu. Kamu mau dong tentunya ada penghasilan, tambahan income 10-20 juta tanpa meninggalkan pekerjaan utama kamu. Ya maulah hari gini gitu loh katanya. Oke, kumpulin teman-temannya, nanti saya cerita ya. Jadi pada saat mereka join, temannya join kan otomatis dia udah komit, dan dia komit karena tertarik ya. Dia mau jalankan bisnisnya, Mas tuh temenmu aja join, masa kamu nggak mau? Oh yaudah deh. Akhirnya dia pinter juga nih, boleh nggak nih produknya saya jual ke orang? Ih kamu pinter tuh, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, hari gini nggak punya uang juga cari orang sakit. Karena orang sakit itu dia tidak fokus dengan bisnis, dia pasti fokus dengan penyembuhan sakitnya ya. Lain halnya kalau dia udah sembuh, mungkin dia pada saat dia butuh lagi, cerita lagi, ini aku beli-beli mahal-mahal gini, apa sih benefitnya buat saya selain kesembuhan, baru kita ceritain gitu ya. Nah, sorry. Nah ini dia, ini tahu ya Bapak Ibu semuanya bahwa AFC ini adalah perusahaan farmasi tertua terbesar di Jepang. Berdiri tahun 1959, jadi usianya sudah 53 tahun. Ini lebih tua dari usia saya tentunya ya. Nah, dan pendirinya adalah Mr. Asayama Tadahiko. Dia orang kedua terkaya di Fukuoka ya. Dan kalau yang saya pernah baca bahwa di Jepang itu ada perusahaan 2 farmasi Jepang yang terbesar. Yang pertama adalah Takeda. Takeda itu dia masih menggunakan unsur kimia. Tapi yang kedua ini sangat bagus dan saya suka yaitu AFC ya. Dia 100% adalah organik gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu ya, bahwa AFC ini dia sudah listing, dia sudah terdaftar nih di Tokyo Stock Exchange ya. Artinya dia sudah go public, go internasional ya. Bahkan kalau saya perhatikan ini loh, sahamnya pada saat saya join akhir Agustus 2020 belum segini. Karena saya waktu itu pernah rekrut ya seorang auditor, manajer auditor di perusahaan yang besar lah ya. Dia tanya, Bu itu ada sahamnya nggak? Oh ada Pak. Ini nih namanya AFC HDAMS Life Science Co. Ltd ya. Oh iya. Nah pada saat ini, rupanya saya perhatikan dia juga selain dia kerja bagus di kantor, ternyata dia main saham juga gitu ya. Nah AFC ini juga merupakan ini Bapak Ibu perusahaan farmasi perusahaan farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP ya, Good Manufacturing Product. Tentunya ini adalah suatu penghargaan ya, penghargaan yang layak kita banggakan begitu ya. Nah, bagaimana sih cara menjalankan bisnisnya? Sebentar. Nah, di sini saya tidak mengajak teman-teman ya, Bapak Ibu di sini saya tidak mengajak juga calon partner saya untuk berjualan produk ya. Produk yang seperti ini nih, Suba dan Usu, saya tidak mengajarkan mereka untuk menjual produk ini ya. Karena kalau saya jual produk nanti aku kesannya si Yanti mah sekarang jadi sales SPG obat. Saya nggak mau.
tapi saya akan tiap ketemu orang, saya akan share konsep bisnisnya, ya. Konsep bisnis ini setelah saya join dengan speaker-speaker sebelumnya, ya, akhirnya saya sekarang ketemu orang, saya berusaha menyimpulkan dalam satu kertas, tetapi dikemas secara menarik mungkin sehingga orang itu tertarik dan dia open mind, ya. Jadi intinya dia dengan modal sekali seumur hidup, modal yang terkecil 3,3 juta sampai 21 juta, tapi potensi income-nya ini loh yang saya suka, ya. Potensi income-nya. Jadi saya selalu bilang nih ke teman-teman saya, contohnya saya rekrut Endang, dia marketing Mekarta, ya. Endang, kamu di bulan pertama, temenmu kan banyak nih, kalian property agent, pasti tiap hari kalian ketemu buyer banyak. Oh banyak Mbak, memang sekali beli juga nggak tanggung-tanggung, ada orang Bandung beli unit sampai 21 unit. Saya udah ngitung-ngitung, aduh berapa miliar lah ya itu, ya. Nah, bulan pertama ini Endang cuma cari 10 orang, ya. Kemudian bulan kedua cari juga 10 orang. Nah, kan hukum Pareto bilang ya, bahwa hukum bilangan besar, ke orang bisnis pasti tahu ya, bahwa 80% kita itu rata-rata pemakai user. Contohnya kayak orang sakit. Tetapi 20%-nya adalah dia yang menjalankan bisnisnya. Dari 10 ini, teman-teman, ada 2 loh yang menjalankan bisnisnya dan potensi income-nya 5-20 juta. Nah, di bulan kedua, dari 10 orang ini juga 80%-nya pemakai, 22 orangnya ini adalah orang yang menjalankan bisnisnya. Potensi income-nya, lihat ya, 20-40 juta. Ada yang lebih nggak? Yang banyak, saya bilang. Ini cuma saya kasih contohnya aja. Nah, bulan ketiga, saya tidak mengajar Endang untuk mengajak lagi. Tapi Endang, ayo kita hand in hand sukses bareng yuk. Aku akan temanin kamu sampai kamu sukses. Jadi kita akan bina nih, 2 orang ini dan 2 orang ini, jadi 4 orang ini, kita duplikasi ilmu kita tularkan ke mereka. Sama kan tadi di awal saya bilang, saya akan menggemukkan dompet orang-orang yang saya ajak di bisnis ini. Nah, kalau kita jalankan sistemnya ya, 3-6 bulan, income-nya itu bisa 100 juta. Tapi kok meleset-meleset misalnya 50 juta, buat saya juga bagus banget tuh. Bener deh Bapak Ibu, jujur ya, income saya sekarang itu, mungkin kalau saya perhatikan, saya flashback kembali ya, saya di insurans saya sudah 10 tahun ya, tapi sepertinya ini sama seperti saya kerja 10 tahun yang lalu begitu loh. Tapi kan effort saya nggak secapek dulu. Dulu saya jujur sampai meninggalkan anak saya ke Kupang, Atambua, prospek-prospek orang nginep di kota-kota. Sekarang apalagi era pandemi kita kan bisa online ya, bisa online dan kita juga bisa closing online. Jadi kita nggak harus ketemu orang. Luar negeri, beda benua pun kita bisa jualan melalui video call atau Zoom, barangnya baru kita kirim. Jadi, kalau kita ikutin sistem ini ya, thank you ya Kak Bobby dan tim, yang sudah dihitungkan, ini pasti mereka sudah hitung-hitung ya. Ini kan sistem itu pasti sudah proven, pasti sudah ada yang mencapai dan kalau diterapkan memang loh income-nya kurang lebih sekian nih. Kalau 1 tahun pertama 25-100 juta per bulan, bagi yang mengikuti sistem ini bagus nggak? Buat saya ini bagus banget. Dan buat saya ya Bapak Ibu, income 100 juta itu misalnya dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun itu, kalau kita ikutin seperti ini sangat bisa. Dan penting banget buat saya. Kenapa? Saya juga punya anak yang ada di luar. Pasti kebutuhan di sana pasti lebih besar. Dari segi mata uang aja sudah berbeda. Uang di sana mungkin kalau kita sekolah, apalagi buat foreigner ya, tentunya jauh lebih mahal dibanding yang citizen, yang penduduk warga sana ya. Nah, bagaimana kriteria partner ideal buat saya ya? Di sini tentunya saya mencari orang yang sehat fisik dan mental ya. Kalau ketemu orang yang sakit gimana ya? Ya nggak apa-apa. Kalau dia misalnya mau pakai aja, tapi jujur ya, saya mau info ke teman-teman semua. Biasanya orang sakit itu dia hanya fokus untuk penyembuhan dia. Ya, intinya begini. Ketika saya mau menawarkan bisnis ke orang, tapi saya lihat dia misalnya sedang stroke, udah deh gini aja ya. Pokoknya kalau aku butuh barang, aku beli sama kamu gitu. Jadi saya karena catetin nih, oh si tante ini udah sekian ini. Nanti ketika dia mulai melek ya, dia udah sembuh, dia udah mulai, namanya perempuan ya, ada selisih harga 1.000-2.000 aja dia bisa pindah tempat untuk beli. Pada saat dia misalnya, wah kok belinya ternyata mahal ya, terus aku kok lihat ternyata ini ada bisnisnya, oh saya juga akan, ya tante udah beli sekian, saya memberin ya. Nah, tapi kalau lain halnya misalnya, oh nggak usah deh, saya beli-beli aja atau dipakai buat orang lain. Terkadang saya juga memberin buat orang lain ya, dari pembelian orang itu yang nggak mau jadi member gitu. Jadi kita juga bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan buat orang lain.
Jadi intinya saya di sini lebih fokus cari orang yang sehat, karena orang sehat dia tahu duit dan dia lebih apa ya, pekerjaannya pasti lebih maksimal dibanding orang yang sakit. Kemudian yang kedua saya cari orang yang kondisi keuangannya sakit atau kepepet duit ya, jujur. Biasanya orang yang hidup dan tekanan, dia pasti apa ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kalau minggu-minggu kemarin kita mendengar Ibu Herti ya, saya terkesima banget Ibu Herti yang mantan dia dulu petani di Sumatera sana ya. Sekarang dia sudah 3 bulan aja dia sudah baru join 3 bulan sudah toreda. Kemudian dia dapat jalan-jalan ke Turki. Aduh luar biasa banget ya. Jadi saya juga berusaha belajar dari mereka. Intinya kita di sini kita enak ya, kita as a family gitu ya. Kita bisa cari tahu ilmunya dari mana saja. Kemudian yang ketiga adalah doyan duit. Ini sama banget seperti saya. Saya mau dengar nih ibu-ibu di sini siapa yang doyan duit, Bu? Ada nggak saya gitu atau ada yang chat? Saya. Iya, Ibu cantik sama Bu. Tos dulu kita ya Bu ya. Saya juga orang yang suka duit, jujur. Iya. Kita kalau ada uang kan enak ya. Seperti tadi saya bilang ya. Saya tuh jujur ya. Saya orangnya kaki panjang, orang bilang. Artinya saya suka jalan, suka traveling dan sebagainya. Ketika saya traveling, saya selalu menemukan ide-ide baru. Kemudian saya ketemu berbagai macam orang. Oh, ternyata di benua sana tipe orangnya begini. Saya juga kalau ada doyan duit, saya juga ajak keluarga saya kenalkan loh ke anak saya kehidupan di luar itu seperti ini gitu ya. Jadi kita ambil yang baik-baiknya saja. Jadi bagus nih kalau kita doyan duit ya Bu ya. Bapak-bapak di sini juga pasti doyan duit kan Pak? Atau Ko Erik aja yang doyan duit? Sangat Bu. Doyan banget. Enggak doyan, Bu. Iya. Ya Pak, kita interaksi gini ya, biar nggak monoton dan mungkin membosankan kalau saya ngomong sendiri ya. Oke. Terus yang keempat ini adalah orang yang mau berkomitmen dan bayar harga. Nah, seperti yang tadi ya, kan tentunya kita kalau sudah join di sini, orang yang mengajak kita, leader kita tidak serta-merta diam saja. Pasti dia akan lakukan, coba bikin, kalau misalnya saya di kendaraannya lama, suruh bikin project 100, artinya kita listing tuh orang-orang yang akan kita temuin. Ya, itu akan mempermudah kita menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kelima ini bagus banget nih. Punya the big why ya. Setiap kita yang ada di sini, bahkan orang yang hadir di Zoom ini, saya rasa dia sudah punya ini loh. Kok boro-boro ngapain pikirnya ikut si Yanti itu siapa gitu ya. Nah, kalau saya jujur nih, mau siapapun pembicara saya berusaha, kalau saya tidak sakit saya berusaha join. Karena tiap orang itu dia ahanya beda ya. Mungkin kemarin saya ikut Ko Erik, aduh saya kayak kebakar banget. Ko Erik ada di sini ya Ko Erik ya? Ada dong. Oke, ya, Ko Erik ya. Saya suka loh Ko Erik. Pokoknya favorit saya. Kalau kemarin-kemarin masih Ko Bobby ya, mungkin karena kita kendaraannya sama ya. Tapi di sini setidaknya masing-masing kita punya goal, kita punya the big why. Jujur kalau Ko Erik tanya saya, the big why saya apa sih? Kayak tadi di awal, saya ingin memenuhi kebutuhan anak saya. Kebetulan mereka pengennya sekolahnya di luar. Gimana caranya mumpung Tuhan masih kasih kita sehat, ya kita harus bekerja keras gitu loh. Jangan sampai nanti giliran anakku, Mami bayar ini ya ini. Aduh nggak ada uang nak. Aduh nggak ada uang nak. Aduh aku sedih banget jujur aja ya. Karena saya juga dulu waktu saya ngurusin orang tua saya, namanya orang stroke 6 tahun. Coba dulu ada Subah Utsu ya. Mamiku tuh meninggal 2016. Saya pasti akan kasih yang terbaik buat orang tua. Dan saya yakin semua orang di tim winners ini ya, semua orang tua di tim winners, mau orang tua mau milenial punya visi dan misi yang baik, mau menghajikan orang tua, aduh itu buat saya tuh ini banget ya, cita-cita yang mulia, luhur gitu ya. Mau bantu gereja, mau bantu musola, mau bantu bikin masjid, oh itu juga bagus. Mau charity buat yang lain itu bagus ya. Itu karena semua agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik-baik. Jadi hidup kita itu jadi saluran berkat. Itu buat saya dan buat Bapak Ibu yang ada di Zoom kita saat ini ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, ini dia. Ini sistemnya buat saya mudah ya sebenarnya ya. Ini kan sistem binari. Binari itu bina kanan, bina kiri ya. Nih. Kok ini berhubung yang ada di layar saya ada Ko Erik nih. Ko Erik pasti udah diamond deh pasti. Ya kan Ko? Iya dong.
Oke, Ko Erik misalnya diamond ya. Saya berusaha mengajarkan ke teman saya bahwa di bisnis ini ada loh, ini ya, misalnya ini kan cuman franchise-nya mudah ya, ada Ruby, Sapphire, Diamond. Ruby itu 1 paketnya, Sapphire 3, Diamond 6. Nah ini yang saya suka nih, faktor pengali. Bisnis itu buat saya itu menarik, semakin menarik kalau ada faktor pengali dan penambahnya. Nah Ruby ini 3,4 juta ya. 3,4 juta dapat 2 box. Ini SP adalah sponsor ya, bonus sponsor. Kalau saya ajarkan ke orang-orang, ke teman saya ya, misalnya dia sebagai karyawan, Pak, di bisnis ini enak, saya suka nih. Yang pertama ada yang disebut active income. Active income artinya ketika saya mengajak, ya. Kok Erik ngajakin ke saya, kok Erik dapat, kalau kok Erik Diamond ya otomatis kok Erik dapatnya 550. Tapi kalau saya join Diamond, wah kok Erik nih cuannya gede nih. 550 dikali 6 ya. Ini kalau kita bicara sekilas tentang sponsor. Tapi di sini ada juga loh yang disebut passive income yang saya demen banget. Passive income, Warren Buffett bilang, ketika kamu tidur, kamu tidak bisa menghasilkan income, artinya kamu harus bekerja seumur hidup. Saya juga nggak mau begitu loh Bapak Ibu. Masa sih saya harus kerja sampai umur 80 tahun? Saya mau tuh, misalnya aku umur 55 atau 60 deh. Saya udah pensiun, saya tinggal ya ke sana kemari misalnya. Kok Erik ada di mana? Yuk, ini minum ngopi bareng atau makan apa yang enak di Surabaya gitu. Gentong Ya. Mas. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, misalnya kok Erik nih saya jelaskan ya Bapak, dia misalnya ambil diamond. Nah, dia mengajak saya Sapphire, mengajak kok Freddy Ruby. Tadi diamond sekali mengajak orang kan 550 ya. Nah, kita lihat lagi nih Sapphire paketnya berapa sih? 3. Artinya berarti dikali 3. Saya suka banget ya. Tadi kalau bisnis ada pengali dan penambah saya paling suka. Berarti 550 kali 3, 1650. Ini sponsornya ya, artinya aktif income-nya. Ya. Kemudian ketika dia mengajak Ko Erik misalnya, aduh aku ambil Ruby dulu deh, aku mau coba-coba. It's okay. Ko Erik dapatnya berapa? 550 kali 1, 550 ya, tetap. Nah, pada saat Ko Erik ngajakin saya, kakakku kan ya di California itu kan dia udah ambil banyak nih. Dia tak memberin lah. Aku juga pengen dong seperti Ko Erik dapat apa namanya aktif income. Nah, kakak saya berhubung dia sudah ambil 12 box, saya memberin nih kakak saya nih, Diamond Jansen. Kemudian saya memberin juga sister saya nih, Sapphire. Ko Erik ini kan dia nggak kenal kakak saya, ya kan? Ko Erik juga nggak kenal dengan adik saya yang perempuan itu. Ya. Kemudian misalnya ini nih, Ko Erik, siapa nih? Ko Jerry ya? Tadi MC-nya siapa? Jadi lupa, sorry. Freddy. Nah, Freddy misalnya dia mengajak temannya, teman kuliahnya, kemudian dia mengajak teman kantornya yang lama, ya. Ko Erik ini nggak kenal loh teman-temannya, Ko Freddy. Tapi apa yang dia dapatkan Ko Erik nih? Di layer pertama dari saya dan Ko Freddy aja, Ko Erik dapatnya berapa? Ini Sapphire kan tadi 3 ya, teman-teman. Panggilnya teman-teman aja ya, biar asik. Nah, Ruby kan 1. Jadi yang pecah pairingnya ambil yang paling kecil. Berarti 1 ya. 1 dikali, nih, diamond pairingnya 300. Saya selalu bilang, kalau kita pakai sepatu nggak mungkin dong kita pakai 1 kanan aja atau kiri aja. Pasti kita cari pakai sepatu kanan kiri, ya kan? Nah, berarti 1 dikali 300 karena pairing diamond 300 ya. Nah, terus di layer kedua ini, nah tadi kan yang 1 udah habis. Terus yang di sini yang Sapphire yang saya punya kan tadi 3 dikurangin 1 masih sisa 2. 2 ini tidak hilang loh. Ini akumulasi ke bawah ya. Jadi layer kedua berarti 2 ditambah kakak saya ini ambil diamond 6, sister saya ambil Sapphire 3 berarti 2 tambah 6 tambah 3 adalah 11 di kiri ya. Kemudian di kanan ini Ko Freddy ajak lagi temannya Sapphire dan diamond 3 dan 6 totalnya 9 ya kan? Bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Di kiri 11, di kanan 9. Maka pecah pairingnya berapa? Ambil yang kecil kayak tadi ya, 9. 9 dikali 300, 2.700.000. Ini kalau kita lihat ini asik nggak? Kalau buat saya ini asik banget. Ya. Ko Erik tidak kenal kakak saya, dia tidak kenal sister saya, dia tidak kenal temannya Ko Freddy. Tapi apa yang dia dapatkan? Ini passive income ini. Pairing ini, dan tujuan kita di sini adalah pairing ya sebenarnya, tapi kalau masih awal nggak apa-apa, kita sambil kejar sponsor juga, karena dengan sponsor itu maka kita bisa mengajak tim kita untuk lebih maju lagi. Oke, kemudian ini kalau ada pernyataan why diamond, mengapa diamond? Nah, Ko Erik tadi kan sudah ambil diamond nih ya. Nah, ambil diamond tadi misalnya yang tadi itu ya, di bulan pertama dia ajak 10 orang,
Bulan kedua diajak 10 orang. Hukum Pareto kan bilang ya, 80% as a user, pemakai. 2%-nya sebagai pebisnis. Berarti di kiri ada 2 orang pebisnis dan di kanan ada 2 orang yang pebisnis. Asumsi misalnya setahun nih ya. 1 tahun. Ini kok Bobby keren banget deh ya. Ini ada 30 kedalaman di kiri dan 30 kedalaman di kanan. Dalam 1 tahun misalnya ada partner kita 500 orang. 250 di kiri dan 250 orang di kanan. Tadi 80% sebagai pemakai kan, user, 20% networker atau orang yang jalankan bisnisnya. 20% dari 250 ada 50 orang di kanan dan 50 orang di kiri. Ke 50 orang ini belum tentu tiap hari bisa jalan. Kita ini lagi ya, dikecilkan lagi. Misalnya 20% dari 50, asumsi di kanan ada 10 orang, di kiri ada 10 orang. Artinya tiap hari pecah tuh pairingnya, pasangannya berapa? 10 pasang. Kalau ruby tadi kan pairingnya 150 ya. Kemudian sapphire 200.000, diamond 300.000. Saya selalu bilang, why diamond? Kenapa sih harus diamond? Nah, tentunya kalau kita join di awal dengan yang besar, pasti potensi income kita lebih besar, ya. Nih, contoh misalnya diamond. Kalau tiap hari ada 10 pasang aja, karena diamond itu banknya 300, artinya berarti sehari bisa 300.000 dikali 10, 3 juta per hari. Sebulan kalikan saja dengan 30, kurang lebih sebulannya 90 juta. Ini dari passive income aja ya, teman-teman. Dari kita, tim kita di bawah kita bergerak, kita tidak mengajak, kan tadi kita hanya mengajak bulan pertama 10, bulan kedua 10. Dari 10 itu yang jalan 2 orang ya. Kemudian dari yang ke 10 orang kita ajak tuh dia mengajak temennya lagi begitu. Nah, bagaimana kalau sapphire? Sapphire itu kan pairingnya kan 200.000 ya. Asumsi di sini misalnya pecah 10 pasang, berarti 200.000 dikali 10 sebulan kali 30 ya. Jadi ada 60 juta per bulan. Kalau ruby itu kan pairingnya 150 ya. Kalau 10 pasang per hari berarti dia 1.500.000 ya potensi income-nya kalau dia ada pecah pairing 10 pasang. Kalau sebulan 45 juta. Nah, saya selalu bilang ke teman saya, guys, kamu lebih nyaman income-mu di 90 juta atau 60 juta atau 45 juta. Ya disinilah Yan, kamu tos deh. Sama kayak tadi saya tos dengan Ko Erik ya. Berarti masih di sini nih. Caranya piye Yan? Caranya gimana? Ya udah, kamu segera join aja. Tadi kan saya bilang di awal, modalnya dari yang terkecil 3,3 sampai 21 juta, tapi potensi income-nya ini lihat deh. Ini bisa 2 kali lipat dari ruby ya. Percepatan income yang kita bahas di sini. Begitu. Nah, ini kita akan bahas sekilas aja ya tentang the power of 4 ya. Kekuatan dari 4, closing 4 orang ya. Tadi kan di bulan pertama kan ya ada 2 orang. Kemudian ada 2 orang juga jadi closingnya 4. Di bulan kedua asumsi dia melakukan hal yang sama nih. Berarti 4 dikali 4 kurang lebih 16. Sampai bulan ke-8. Ini asumsi berapa ini? 65.536. Jalan 10%-nya aja. Udah keren banget ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kita singkat saja ya di sini biar kita nanti ada sesi tanya jawab. Nah, ini loh yang tadi dibilang kalau misalnya MLM itu dibilang katanya bisnis nggak ada masa depan. Siapa bilang nggak ada masa depan? Buktinya ini nih Ko Eka Yanto. Thank you ya. Ko Eka ada kan? Saya sapa-sapa dulu nih biar nggak boring ya. Halo Ko Eka. Nah, ini lihat Ko Eka ya. Dia join di 2019. Coba ya, kita lihat dulu. Ada Bu. Lagi nyetir di jalan nih. Oh ya, oke. Take care Ko Eka. Ini lihat Ko Eka, dia join 1 Maret ya 2019. Sponsornya langsung 70. Tapi total downline-nya sebentar. Ini per 2021 sebentar ya. Aku zoom dulu ya. Sorry. Bentar. Ini 2021 per Desember. Total downline-nya aja udah berapa nih? 103.096 ya. Dia join 2019. Ini kok saya lihat waduh income-nya ini menggiurkan ya. Bagaimana seorang Ko Eka Yanto? Saya juga pernah dengar ya kesaksiannya. Kebetulan waktu itu saya diundang di salah satu teman saya yang kerja di kayak macam NGO gitu ya. Saya kan
baru setahun lebih. Saya malu dong kalau saya tunjukin income saya berapa. Nah, saya baru strength, saya pinjam kekuatan Koeka gitu. Dia join baru 3 tahun saja, dia sudah terima 3 tahun dia 16M ya Koeka ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang misalnya di tempat saya yang lama, kan misalnya mereka selalu compare dengan MLM. Aduh, itu kerjanya gangguin orang lah, nggak ada duitnya lah dan sebagainya. Saya belum pernah loh lihat orang di tempat saya lama 3 tahun 16 miliar ya. Oh, ini kan fakta, bukti. Kalau sudah ada bukti ngapain kita deny? Orang Jawa bilang apa? Ngeyel ya. Ngeyel. Itu bukan tipe saya banget. Saya justru bersyukur ya, saya cari orang yang selalu ngerecokin saya. Kamu udah closing berapa? Ini kamu udah presentasi berapa orang? Jadi kita juga dalam diri kita harus punya ini kayak macan ya, kayak macan yang membuat kita lari kencang gitu lah. Tapi kalau kita, aduh suami saya tiap bulan udah kasih uang banyak, ngapain sih capek-capek gini? Kalau kita nggak berani keluar dari comfort zone ya, kita akan punah nanti karena nggak selamanya pasangan kita itu bisa menghasilkan uang banyak. Nggak selamanya namanya kita kerja ngikut orang, saya yakin ya ada masanya pensiun. Dan kalau kita menjalankan bisnis, memang di awal terasa berat. Tapi kalau kita jalankan dengan sepenuh hati, kita ya tentunya kita berusaha, kita maksimal, pasti ada jalannya ya. Dan ini kan kita membangun mimpi kita sendiri, bukan membangun mimpi orang. Nah, ini ya income berdasarkan tahapan ranking di annual ranking ya, kan di kita kan annualnya tahunnya kan mulai dari 1 Oktober sampai 25 Desember tahun berikutnya. Ini kalau ngikutin sistem yang sudah ada, sebenarnya 2 sampai 3 bulan ini adalah sudah toreda. Toreda income-nya kurang lebih sekian nih, 25 sampai 60 juta ya. Kemudian 4 sampai 6 bulan bisa ronin. Oh ya, toreda ini bonusnya ini tadi ada 100 pair bonusnya THR-nya ya 5 juta. Kemudian ronin itu income-nya kurang lebih seperti ini, 40 sampai 100 juta per bulan, bonus tahunannya 25 juta, tapi harus ada 500 pair. Artinya ada 500 di kiri dan 500 di kanan, itu pecah. Kemudian 6 sampai 9 bulan, aduh mudah-mudahan ya kita semua di sini bisa sampai samurai buat kita yang masih baru-baru ya. Ini income-nya 60 sampai 150 juta per bulan. Dengan bonus 75 juta, kemudian ada berapa pair? Ini ada 1000 pair. Oh iya Bu Fitri, amin ya. Memang Bu Fitri kan ucapan kita adalah doa kita ya. Kita harus katakan yang baik-baik ya Bu ya. Dan semua teman-teman semua. Iya, kemudian nih Shogun. Aduh, congrats juga nih buat Bu Lina. Halo Bu Lina, congratulations ya sudah Shogun ya. Keren deh Ibu kita ini ya. Masih muda, energik, anak 4 orang loh. Hebat, saya salut banget nih. Ini dengan 5.000 pair ini kanan kiri bonusnya 575 juta. Wah, Bu Lina ada kesempatan nih bisa ke Daimyo dan Bushido ya Bu ya. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini kita bisa capai. Amin. Menular semua buat teman-teman semua. Amin. Oke. Kemudian selanjutnya Daimyo nih 300 sampai 500 juta. Bonus tahunannya berapa ya? 1,8 miliar. Aduh, saya nggak pernah kebayang loh punya uang sebanyak ini. Ya. Kemudian kalau Bushido ini ya, Bushido ada berapa pair ini kurang lebih? Ada 30.000 pair ya, bonusnya saja sudah 3,5 miliar. Saya tidak pernah melihat uang sebanyak ini nih, jujur aja ya teman-teman semua. Tapi kalau kita aminkan, mudah-mudahan itu akan terjadi ya di kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, iya. Nih, teman-teman, berapa jumlah penduduk Indonesia? Kurang lebih ada 271 jiwa. Oke. Nah, tapi apakah sudah ada 1% dari penduduk Indonesia ini yang tahu ya, baru maksud saya dengar gitu tentang AFC. Karena pada saat saya sharing ke teman saya yang ada di Freeport, mereka banyak belum tahu. Kemudian bulan Desember kemarin, waktu habis Natal ada partner kita di Biak, mamahnya itu ada diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan akhirnya dia cerita, Kak, kok ini ya mama kok ngomongnya rada ini, aduh, karena saya udah ngalamin ngurus orang tua stroke ya, jangan-jangan ini nih stroke ringan nih, gak apa-apa buruan bawa ke ini, ke UGD. Ternyata benar teman-teman, mamanya itu stroke ringan. Ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah sudah terbantu lah, dan saya juga daftarin karena saya
dia sudah beli 6 box. Kasihan kan? Karena kalau orang udah sakit pasti dia ketergantung. Bukan ini ya, dia berusaha sembuh gitu. Dia fokus untuk sembuh. Kalau kita lihat ini teman-teman ya, 2020 yang capai Toreda ada 1.693. 2021 ada 3.000. Artinya ini sudah 2 kali lipat ya peningkatannya ya. Kemudian Ronin dan sebagainya. Busido tahun 2020 aja 8 achievers yang capai. Tahun ini 2021 ada 11 orang. Mudah-mudahan kita yang di Zoom yang saat ini saya doakan ada dan selalu ada ini ya, Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo. Mudah-mudahan kita semua bisa achieve karena keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita itu dia tidak bisa loh menunggu kita lama-lama sukses. Jadi caranya bagaimana? Ya itu dia, segera join yang belum join dan ikutin sistemnya ya. Kemudian tempel terus itu orang yang mengajak karena dia bertanggung jawab untuk kesuksesan Bapak Ibu juga adik-adik semua. Nah, produknya ini kan ini ya fenomenal banget ya, SOP Subarasi ya. SOP Subarasi kayak tadi tuh saya misalnya ketemu dokter ya, ini buat apa? Ini ada patennya enggak? Ada dong, Dok. Patennya ada. Nah, ini adalah dulu tadinya SOP 100 plus, kemudian diperbaharui atau disempurnakan menjadi SOP Subarasi ya. Ini ada tambahan 3 triple peptide ya, yaitu apa aja marin placenta, sarden peptide, dan fruit flow atau ini biji selaput biji tomat ya yang putih ini ya. Nah ini patennya apa aja? Patennya 1 dia regenerasi sel, kemudian yang kedua memperlancar peredaran darah, kemudian yang ketiga dia anti hipertensi dan keempat anti inflamasi atau pembekuan darah atau kekentalan darah. Kalau kita lihat orang di dimer COVID itu pasti dia kebanyakan dia di dimer ya, kekentalan darah. Ini nih Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, ini patennya ini sangat bagus ya. Kemudian yang kedua adalah Utsukushi. Oh saya juga suka nih Utsukushi. Kalau orang bilang Utsu itu kan cantik ya bahasa Jepang. Kalau tadi Suba artinya kuat, bagus gitu. Utsu itu orang bilang Japanese Secret of Beauty, rahasia kecantikan orang-orang Jepang. Tapi bukan cantik secara lahiriah, tapi di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau pencernaan kita bersih, otomatis kita akan lebih sehat tentunya. Nah, Utsukushi ini mengandung kandungan utama yaitu salmon DNA mild ya. Dan ini juga sangat bagus kalau kita konsumsi ini sama dengan kita detox kolon usus besar ya. Terus paten daripada Utsukushi itu yang pertama adalah tumor agent ya, anti tumor agent. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh dan untuk terapi hepatitis C ini ya, Utsukushi. Dan yang ketiga, ini saya suka juga nih, Sensesuru. Ini serumnya ya, serum Sensesuru untuk kecantikan kulit. Kalau misalnya, saya juga pernah ya, saya ada partner loh, yang agak teman saya tuh di Magelang ya, mulai tipis-tipis gitu rambutnya. Saya bilang, pakailah itu, orang uang banyak buat apa, biar tumbuh rambut. Iki iso toyan, saya bilang, ih bisa banget, banyak loh testimoni yang bikin tumbuh rambut. Oh ya udah deh, nanti aku ambil gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini serum kecantikan ya. Bahkan mungkin kemarin ada ya teman-teman yang ikut challenge Sensesuru ya. Tapi sudah berakhir ya kemarin. Nah, ini kan kita kalau kita lihat di sini, aduh manfaatnya banyak banget dan bagus ya. Terus yang saya suka di sini ya, produknya ini AFC ini sudah tersertifikat ya, bebas antibiotik. Kemudian saya juga cek itu, rupanya dia pemanisnya pakai stevia ya. Kalau orang diabetes kan dia aman lah ya. Kemudian tidak mengandung logam pestisida, logam berat, kimia, berbahaya, dan lainnya. Kemudian dia terdaftar di BPOM RIML, artinya dia makanan luar. Packagingnya semua dari Jepang ya. Ini semua dari Jepang. Jadi tidak ada tuh maklun. Maklun tuh misalnya contohnya bikinnya di mana? Sidoarjo ya kebanyakan, atau di Bekasi di mana, kemudian baru dikasih label dan sebagainya. Tapi ini semua satu packagingnya ini langsung terbangkan dari Jepang ke kita gitu. Nah, ini produk-produk FC di luar negeri juga banyak ya. Kita bisa lihat tuh di Guardian, Watson ya, dia ada di Singapura, Cina, Korea ya, produk-produk seperti ini. Cuman yang tadi Subarasi, Utsukushi, dan Sensesuru itu khusus ya, melalui network marketing atau MLM. Tapi kalau ini retail ya. Kalau kita lihat retail juga yang kaya kan pemilik retailnya, dan itu tentunya harus modal besar. Kalau sementara kita di AFC tadi, modalnya dimulai dari modal yang terkecil, 3,3 sampai 21 juta ya. Tapi potensi income-nya besar.
gitu. Nah, ini ada public figure yang sudah pakai, diantaranya ada Ayu Ting Ting, Angela Lee, Dwiki Darmawan, Roy Martin, Mpok Ati, nih ada Dr. Reza. Di luar ini pasti kita sudah banyak tahu ya, seperti Ashanti, Arisya Saleh, Nia Zulkarnain, dan sebagainya. Gimana sih cara kita mengajak orang di bisnis seperti ini di masa pandemi? Nah, saya selalu ini ya, kalau masalah kata-kata itu hanya kita yang bisa merangkai ya. Dan tentunya calon partner kita, tentunya kita yang tahu dibanding orang lain sebelum dia mengenal ya. Ini bodoh-bodoh saya ikutin aja nih, ciplak ya, copy paste ya. Bro, sis, jika ada peluang bisnis nih yang bisa kasih kamu tambahan penghasilan 10 sampai 30 juta per bulan, kira-kira kamu mau atau mau banget? Kalau saya langsung jawab mau ya. Kan tadi saya bilang di awal, saya doyan duit ya. Karena kebutuhan banyak, ya saya mau banget. Yang penting intinya halal, kemudian bagus, dan bagus ada impact-nya bagus buat saya, kenapa tidak gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini nih Bill Gates bilang, ini bagus banget ya. Ini quotes-nya bagus banget. Kalau kita terlahir miskin dari keluarga miskin itu, ini bukan salah kita. Tapi kalau kita pergi, kita meninggal dalam keadaan miskin, itu tentunya merupakan salah kita. Ngapain aja kemarin-kemarin, kan orang selalu begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanya atau kita interaksi yuk. Nanti di akhir sesi ini ya, saya baru tadi itu ada ya, Ko Jeffrey ya. Saya ada satu pertanyaan. Ya, saya ada satu pertanyaan sama seperti saya teman-teman saya kalau saya bikin table talk di rumah ya. Kalau yang bisa jawab saya kasih ini loh. Saya Cik, ya? mau naik Cik. Oke. Nah, ini tadi ada naik ya ini loh. Ada dari timku sih. Bagaimana menggerakkan orang yang masih punya mental block. Nah, itu. Gitu ya. Mental block. Kalau saya gimana ya? Saya berusaha kan hari gini saya rasa pandemi ini kita nggak bisa pilih-pilih pekerjaan loh. Betul. Tapi kita harus memanfaatkan momentum yang ada. Kalau kita lihat bisnis di masa pandemi apa sih yang bikin kaya? Coba awal pandemi masker harganya selangit ya nggak? Iya. Bisa ratusan ribu, sekarang orang sell loh. Isi 50 tuh harganya cuma 15.000. Yang dulu ratusan ribu, gila nggak? Jadi alat kesehatan dan sebagainya. Tapi hari gini, kok masih mental block orang ada duitnya buat apa kok Erik? Betul. Kalau saya jujur, karena saya doain duit dan kebutuhan saya banyak, nggak mungkin saya kirim anak saya daun buat bayar uang sekolah di sana. Mungkin gini sih, bagaimana menggerakkan seseorang. Jadi bukan kitanya ya, tapi bagaimana kita menggerakkan kayak gini. Bagaimana Cik Yanti treatmentnya Cik Yanti apa? Erik. Iya, gimana sih? Boleh aku yang langsung nanya aja. Boleh. Silakan. Halo Bu Yanti, sorry suaraku lagi soalnya lagi isoman juga. Semoga lekas sembuh ya, Ci. Ya, gini Bu Yanti, kita sama-sama, saya juga punya alma mater yang sama kayak Bu Yanti, gitu ya. Nah, kadang terus terang orang itu semua pasti pengen duit, gitu, pasti pengen duit dan kadang tahu di depan mata kita itu ada duit. Cuman kadang kita itu sebagai orang yang mungkin sudah terbrainwash gitu ya. Kadang kan kita kalau di tempat lama gitu ya, saya juga saya masih jalan itu. Itu kan memang kita selalu di brainwash atau selalu ditekankan bahwa kita harus fokus, benar. Tapi secara logika dengan kenyataan selama COVID ini, kita memang nggak bisa berpatok dengan satu sumber, itu bisa mati lah ibaratnya gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Terutama mungkin terutama orang-orang yang benar-benar sebelumnya memiliki background sendiri-sendiri profesinya, itu untuk kadang itu gimana cara melepaskan jaket lama untuk masuk ke area yang baru itu. Karena terus terang itu bisa menjadi kayak dilema. Salah satu ingin menjalankan,
Tapi karena kita belum bisa melepaskan alma mater kita atau profesi kita yang lama, kadang itu menjadi benturan buat kita. Bingung jadinya. Kita harus gimana, harus geraknya seperti apa gitu. Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, untuk Cianti itu lebih banyak masuk melalui sistem bisnisnya atau melalui produk untuk masuk ke awalnya pada saat untuk mengajak join atau nawarinnya gitu ya. Dan masing-masing itu sales talk-nya apa. Itu aja sih Bu Yanti. Thank you. Oke, Ci Debbie. Kalau saya mengajak orang yang masih punya mental block ya, kalau saya mengajak, ya memang di bisnis ini kita harus melalui apa ya, pembuktian. Kita harus ada achievement kan. Tapi kalau misalnya saya baru join 1 minggu, saya mengajak, saya bilang, oh ini bagus, ini potensi income-nya bagus, saya harus borrow strength, Ci Debbie. Saya harus pinjam tuh, kasih lihat tuh income leader saya gitu ya. Tapi kalau tentang mental block itu memang sebenarnya kan itu bisa di ini ya, sebenarnya itu kembali lagi ke kita ya. Kayak seperti tadi saya bilang, kalau saya mungkin tipe di awalnya saya orangnya tipenya open minded. Maksudnya gimana ya? Saya kalau ada yang bagus, terus bermanfaat buat saya, mudah dijalankan, kenapa tidak gitu loh. Atau kalau di kendaraan saya yang lama, jujur kan, tadi saya infokan, kok gengsi-gengsi ngapain sih suka banding-bandingin dengan ini? Orang dia, emang dia ada duitnya. Kemudian nggak mudah loh ngajakin orang jujur. Saya dulu waktu mengajak teman saya, aku ya Fastat saya yang jokiin, AEJI saya yang kerjakan. Kemudian ketemu orang saya yang closingin saya, yang dapat komisi dia. Memang kita dapat OR tapi kan nggak seberapa dan itu tidak mendidik, jujur aja ya. Itu tidak mendidik dan kita capek banget. Belum lagi kita menggerutu. Kadang kita misalnya dituntut, kan kita punya keluarga yang harus kita perhatikan. Malam-malam masih ngerjain itu NPA ya kan, masih ngerjain, belum lagi ujian-ujian, belum license kayak gitu. Duitnya nggak langsung kan, kita misalnya closing gitu. Nah tapi kok di sini kita closing sekarang, uang konnichiwa besok masuk gitu, lebih mudah. Itu satu ya. Itu kalau saya mengajak ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri punya mental block, saya sendiri misalnya di posisi saya, aduh si Yanti mah orangnya susah banget deh. Katrok orang Jakarta bilang, norak gitu. Ya saya bilang, emang kita agak susah ya, mengubah orang itu kan kita susah. Tapi ya kita pendekatannya pelan-pelan, jujur ya. Jangan sampai karena kita mau pendekatan terus dia jadi jaga jarak sama kita, terus nggak ngomong, saya juga nggak mau lah ya. Tapi kalau memang sudah kita ajak-ajak, dia nggak mau, oh next aja, Ci Debbie. Yang lain masih banyak, jujur gitu. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Aduh sorry, aku kok lupa ya, nggak dicatat. Yang kedua itu lebih masuknya melalui produk. Oh oke. Produk atau bisnis gitu ya. Oke, saya lihat dulu. Saya lihat orang yang saya lihat orang yang saya temuin. Kalau dia udah stroke ya, stroke kemudian darah tinggi, pokoknya udah inilah ya, lemah. Percuma saya bicara masalah bisnis. Saya akan bicara masalah produk. Gitu ya. Intinya dia sembuh dulu lah. Sembuh dulu. Saya catat loh, Ci Debbie dia ngambil berapa box. Saya nggak mau maruk ya. Di sini kan bisnis trust. Saya ada satu partner di Magelang yang punya getuk eco. Itu saya prospek 8 bulan lalu loh. Tapi dahsyatnya ya dia sekarang sudah 3 diamond. Itu berawal malam-malam dia telepon saya. Yanti kalau tiroid bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Saya bisa bilang bisa karena saya pernah lihat testimoni di YouTube gitu ya. Dan mamiku sendiri tiroid. Jadi waktu saya kecil, kami kecil di Magelang dulu. Dari SD sampai SMA di Magelang ya. Tiroid itu ternyata ada kansernya juga kok dia parah. Kok masih dia kan bentuknya gondok tapi gedenya ke dalam ya. Jadi mami saya tiap malam selalu hot flash dia. Keringat dingin. Pekerjaan saya dari dulu kerokin mami saya, kerikin, gosok-gosok minyak tawon, pijitin lah. Yang penting mamiku sembuh. Kalau mami saya, kita kecil-kecil kan kita hidup kita tergantung banget ya sama orang tua. Kalau orang tua kita sakit, siapa yang mau masakin kita gitu loh. Saya 4 bersaudara, jadi saya tahu diri lah ya. Maksudnya tahu diri gimana caranya biar bantu mami saya sembuh. Itu 3 kali sampai operasi. Karena dia rupanya cancer, jadi tiap habis operasi sinar. Habis ini sinar, tapi ada juga tiroid yang bukan cancer, dia tumor. Jadi sekali diambil dia udah. Tapi tiroid itu dia harus minum obat seumur hidup namanya Tirax. Saya tahu begini karena dulu pekerjaan saya waktu masih kerja di Telkom Bandung, tugas saya adalah memberikan
obat. Tiap bulan saya tahu loh jatah obat buat mamiku itu berapa, suplemen, kurang lebih seperti itu. Jadi saya lihat needs-nya dia, kebutuhan dia apa. Tapi kalau dia misalnya kayak macam temanku tuh, yang tadi Endang, dia marketing Mekarta, ya kan? Dia pengen nggak punya modal, dia mau pasti jalankan bisnisnya. Iya Mbak Yanti, caranya gimana kakak? Tolong ajarin. Kamu kalau nggak ini, kumpulin temen-temenmu. Kita ngumpul ya di Distrik One, saya presentasi lah. Presentasi kita ya minum-minum lah biar seger ya. Kemudian dia udah buka titik segitiga. Pinter dia barangnya dia jual ke orang, bisnisnya dia jalankan. Kurang lebih seperti itu, Cidebi. Jadi saya lihat needs-nya orang, kebutuhan dia apa dulu. Percuma saya bicara berbusa-busa kalau dia udah sakit parah. Lain halnya kalau yang membelikan anaknya ya, anaknya, keluarganya, dan dia misalnya dia pebisnis gitu ya. Ini ada bisnisnya, baru saya ini. Tapi kalau ketemu orang yang sakit banget, saya langsung ketemu dia one on one gitu, ya saya bicara masalah produk dulu. Yang penting dia sembuh dulu. Itu apakah menjawab ini? Menjawab, ya. Oke. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Bu Yanti mau tanya. Ya. Tadi kan dengar timnya di luar negeri banyak ya. Untuk pengirimannya, untuk sama tim yang di luar gimana? Oh ya, dengan Bapak siapa nih, kenalan dulu Pak? Pak Alfred. Oh Pak Alfred, oke Pak Alfred. Ya, saya kebetulan ada tim tuh ya. Kalau di Amerika kita pakai ini, apa namanya, DHL ya. Memang agak mahal, tapi ya pastilah 4 hari nyampe. Saya udah 2 kali kirim ke California. Cuman waktu bulan Juli kemarin, yang tadi saya cerita suami saya sama anakku yang perempuan pergi ke sana, ya aku titip. Itu bisa satu koper itu dia bisa 15 box. Saya juga takut, saya nggak mau berani titip bawa banyak-banyak Pak Alfred. Takutnya nanti di custom, suruh buang kan, ini kan bukan barang murah, ini barang mahal. Nangis kita ntar ya. Nah tapi jangan takut. Nanti Bapak boleh teks nanti, minta nomor saya dari Pak Jeffrey ya. Ada misalnya sekarang kayak di Kuwait, Filipina, ada tuh yang agak murah dikit, shipment namanya Koir. Koir itu ada ya. Karena kalau kita kirim pakai kantor pos di sini di Lipo ada kan IMS. Dia tanya loh, isinya apa Bu? Oh ini isinya superfood, nggak bisa Bu. Daripada Ibu nanti dikirim ke sana, balik lagi ke sini, Ibu harus tebus lagi ke custom. Jadi saya prinsipnya Pak Alfred yang penting inilah apa namanya nyaman gitu loh. Nyaman, cepat nyampe dan pasti gitu. Karena pengiriman di luar kan mahal. Iya. Gitu. Itu batasnya itu kirimnya nanti dibuka ya atau langsung satu box? Kalau saya misalnya ini waktu itu saya ini karena pakai sendiri ya. Kalau pakai DHL kan per gram itu kan pengaruh ya. Misalnya gini, dulu saya waktu kirim kakak saya yang kena COVID ya, 3 subat 3 utsu itu 2.400.000. Terus orangnya nanya nih, pegawai DHL-nya baik banget ya, Ibu ini mau dijual atau pakai sendiri? Saya bilang pakai sendiri. Pak, mau nggak boxnya dilepasin? Oh ya udah, lepasin dari 2,4 saya tinggal bayar 800.000. Menolong ya Pak Alfred ya. 1,6 juta kan gede banget buat saya loh. Buat saya gede banget uang segitu bisa dapat 1 utsu lagi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masalah itu shipment itu nanti saya infokan. Tapi kemarin saya juga sempat kirim ke Cebu ya, pakai shipper. Di awal dia nggak bilang kalau nanti yang penerimanya dapat bayar lagi gitu loh. Saya emang nggak ada tambahan, kok murah banget ya, pakai DHL saya udah hitung 900.000, pakai shipper 400 sekian. Saya tanya pakai shipper berapa lama? 14 hari. Saya tanya lah teman saya, mau nggak pakai shipper sekian? Boleh lah, nggak apa-apa lah, nggak buru-buru. Lagian ini buat dia recovery pasca Omicron. Oke. Sampai sana ternyata orangnya telepon, aduh Kak, kenapa aku harus bayar sekian peso ya? Loh, kok mahal banget? Saya langsung komplain dong ke shippernya, kenapa kalian nggak bilang sih? Tahu gitu saya pakai DHL aja. Jadi ini pelajaran ya. Memang kan sama ya, mau kita mau bisnis, mau apa, pasti di situ ada lika-likunya, ya kita hadapin aja. Tapi yang bikin saya gagal atau gimana saya nggak akan kasih tahu. Maksudnya gini ya, kita mau kasih yang terbaik lah ya ke teman-teman. Jangan pakai ini aja. Kan apalagi kita mengajak orang ya. Saya mengajak Pak Alfred kan anak saya. Ya tugas sebagai orang tua ya kita harus bina. Bapak harus nyaman dengan saya. Bapak kan saya gemukkan dompetnya ya Pak, bukan orangnya. Karena orangnya udah gemuk Pak Alfred. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain?
Sudah cukup. Oke. Ya. Saya Bu Yanti mau tanya. Oh iya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Purwono dari Pak Malang. Purwono di Malang ya? Oh iya. Ya, oh ya. Oke. Terima kasih. Dan juga Sama-sama. selamat siang teman-teman. Ya, ini Bu Yanti. Jadi saya memperhatikan yang saya tertarik tentang Bu Yanti ada member beberapa dokter. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara pertemuan dengan dokter itu? Yang saya tahu bahwa biasanya kalau teman-teman detailer itu biasanya ngantri setelah pasien habis baru masuk, baru dia akan dikasih waktu sebentar menjelaskan tentang produk knowledge-nya itu sudah. Nah ini kan Bu Yanti sudah sampai menjadi member itu bagaimana prosesnya? Satu lagi, tadi ada pengalaman untuk obat COVID itu yang Bu Yanti sampaikan dosisnya berapa. Saya waktu beberapa hari lalu yang ada penjelasan khusus mengenai kesehatan dari dokter yang hari Sabtu itu kan banyak sekali ya, kalau nggak salah sampai kombinasi UTSU sama SOP itu kalau nggak salah sampai 6 sampai 8 saset. Itu kan banyak sekali per harinya. Ini itu yang kedua. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Pak Purwono, makasih ya. Baik, saya akan coba jawab. Kalau saya juga teman partner saya yang dokter itu kebetulan kami sudah kenal ya. Kadang mereka klien saya di tempat kerjaan saya lama, jadi udah kenal. Karena gimana ya, kan namanya kita pekerjaan kita marketing pasti kita harus charming ya. Maksudnya kita harus rajin menyapa orang, ramah. Tapi kalau misalnya pekerjaan kita misalnya, aduh, aku nggak berharap ini deh, yang berharap aku berharap orang datang ke kita. Mana ada sih Pak, ya kan? Kerjaan kita ini banyak, kita harus samperin orang, kita harus WA orang, kita harus hubungin orang itu gitu loh. Kemarin saya waktu antar suami saya booster ya, dia bilang, ya lu kok kurusan sekarang? Iya dok, aku lumayan nih turun 7 kilo. Lo berapa sekarang? Ya ada deh, bilang, lumayan dong. Gimana anak? Ya dia juga turun Yosua 8 kilo katanya 1 bulan. Minumnya gimana? Ya UTSU. Terus dia bantu nge-gym juga ya. Gitu. Kan saya baca, kalau kita baca di itu kan manfaatnya bagus. Kalau kita ketemu dokter jujur Pak, ya pokoknya dokter itu harus nyaman dulu sama kita ya. Maksudnya dia harus, terus kita harus jangan kesannya kita nggak ngerti produk gitu loh. Bagaimana kita mau ngajak orang kalau kita tidak menguasai produknya? Ini ada patennya loh dok. Nah, kebetulan kemarin waktu saya antar suami saya booster, aduh Yanti mah di mana-mana. Kemarin ketemu aku berapa tahun yang lalu tawarin asuransi. Kemarin nih, ya dok kalau ada yang bagus kenapa enggak? Iya ya, tapi larang katanya mahal. Dok, memang ini enggak murah kan dok, tapi kan patennya dokter kan tahu sendiri. Oh iya, ya udah nanti kapan ketemu ya? Dokter kapan mau ketemu? Mau Yanti Jumat mau enggak? Oh aku udah mau sabat nih, aku enggak bisa. Malam Minggu atau hari Minggu deh dok. Oh ya udah, ntar tektokan dulu ya. Ya itu. Jadi kita harus bikin relasi yang nyaman dulu orang sama kita. Oh ya. Jadi terus ada pendahuluannya. Iya, ada pendahuluannya dulu Pak. Gitu. Kalau dia udah nyaman sama kita, jujur Pak, itu maaf kata ya, seperti kerbau dicocok hidungnya. Apa yang kita omongin ditelan semua, gitu loh. Tentunya kan kita kasih taunya yang bagus-bagus ya, gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua, seperti tadi ya COVID ya Pak. Iya, dosis COVID. Ya, waktu papa saya kena Delta. Tahun lalu ya Juli itu saya kasih ya pagi-pagi tuh 2 suba 2 UTSU. Memang terkesannya boros ya. Tapi kalau sembuh, cepat sembuh kenapa tidak? Kan papaku ada komorbid asma, bronkitis. Ya buat saya bilang namanya kita anak, kita mau kasih yang terbaik buat orang tua. Yang penting judulnya jadi sembuh. Pagi saja. Pagi siang sore Pak. Pagi siang sore. Jadi suba UTSU tuh 222. Jadi sehari 6 suba 6 UTSU. Jadi 12 saset gitu. Ya Pak, 2. Saya juga begitu kemarin Pak, tapi saya minumnya nggak lama. Saya 3 hari pertama saya minum 2 suba, 2 UTSU pagi, siang, sore. Hari keempat kemarin saya sengaja admit itu biar saya nggak nularin orang di rumah gitu. Ternyata bapakku juga kena Omikron. Makanya pikir saya, udah Opah, mumpung saya di sini, sama-sama lah kita di sini biar nggak nularin yang lain gitu. Tapi ya ini semua, ya itu dia ya. Penyertaan Tuhan itu pasti ada. Kemudian obat-obatan dan suba-UTSU itu menolong banget. Kalau kita lihat testimoni orang juga kan Pak, yang di ICU juga banyak yang tertolong
yang udah sembuh akhirnya, yang tadinya dia di ruang perawatan, kemudian dia di ICU, akhirnya balik lagi ke ruang perawatan. Saya juga ada jujur ya, klien saya sampai meninggal itu tagihannya nggak tanggung-tanggung 600 juta gitu. Nah, istrinya kena, istrinya tapi sudah sembuh. Istrinya sempat konsumsi, suaminya belum sempat konsumsi, sudah dibawa ke ICU, sudah pasang lah itu ventilator itu 13 hari, kemudian saya baca di WA 100, aduh meninggal, aduh sedih banget waktu itu. November 2020, saya ingat banget. Jadi kita kuburkan waktu itu, kan sebenarnya kalau COVID itu kan ikutin ini ya, tapi ya namanya dia orang punya gitu ya, jadi dikirim kuburnya di San Diego gitu. Jadi kita yang datang ya cuma pendeta, saya, suami, ya dengan keluarga mereka saja sedikit gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, waktu pemberiannya antara 4 sampai 5 hari sudah bagus ya. Udah enakan, iya, udah enakan. Tapi memang kan ini disclaimer ya Pak, tiap orang itu kan kondisinya beda-beda ya. Terkadang ada juga orang minum 3 hari aja udah baikan, gitu loh. Ya ini memang semua disclaimer on ya. Jadi yang intinya memang kalau COVID itu Pak kita harus konsumsi antivirusnya. Kalau misalnya kalau kita dapat yang paten dapat Avigan ya. Kemarin saya juga dapat banyak banget, ada Avigan, obat batuknya ada Flumisil, FG Trousers, terus apalah ya, Sanmol itu ada. Tapi kan kalau macam Sanmol itu nggak diminum nggak apa-apa ya. Saya sampai banyak banget saya upload tuh di Facebook. Gitu. Saya upload biar orang tuh tahu gitu ya. Maksudnya tahu ini loh obat-obat kadang kita nggak tahu kan. Jadi intinya kalau virus itu harus ada antivirusnya. Tapi kalau misalnya di orang yang saya takutkan di sini kalau orang dia ada komorbid ya. Jujur saya ada klien saya. Dia bulan apa ya waktu itu? Oh bulan Juli juga. Dia kena nih suami istri, 4 anaknya kena semua lah. Penuh, akhirnya dapatlah di Lipo Cikarang. Jadi telepon ownernya, akhirnya lantai 5 semua disulap jadi tempat perawatan. Suaminya 1 bulan lebih dirawat. Istrinya juga 1 bulan lebih. Terus dia hubungin saya, Mama Joshua. Waktu kapan kan sempat nawarin ya. Aku lihat di TikTok rame tuh. Iya Ibu gimana kabarnya? Oh aku dirawat. Oh, terus dia kayak gini-gini. Aku maulah ini. Akhirnya sekarang dia sudah diamond ruby gitu loh. Ya ini memang kan karena percaya ya Pak. Saya pun dengan yang klien saya itu kan kita sudah tetanggaan lama dari zaman anak kita masih kecil. Anak baru 1 ya. Mungkin ada kali 15 tahun yang lalu kita sama-sama gitu loh. Rumahnya seberang-seberangan ya. Kita tetap intinya kita tetap bina hubungan baik dengan orang ya Pak ya. Karena bisnis apapun kita harus mempertahankan 2 hal. Reputasi ya Pak ya. Nama baik itu lebih penting kan, orang selalu bilang nama baik itu lebih berharga dari semuanya. Terus kalau yang kedua uang hilang bisa dicari. Tapi hari gini kalau kita misalnya bisnis kita tipu-tipu dan sebagainya, orang nggak ada yang percaya Pak. Walaupun saya misalnya begini, kamu rugi nggak apa-apa. Suatu saat pasti dia butuh saya. Sama seperti saya tadi yang tawarkan teman saya yang di Magelang itu Pak Purwono, itu udah 8 bulan lalu. Tetapi sekali percaya nggak tanggung-tanggung loh. Bukan langsung 3 diamond. Begitu. Oke. Ya. Sama ya Pak. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Apakah coba ya? Siang Mbak, saya boleh nanya? Oh boleh. Boleh silakan. Maaf, saya Bu Fitri dari Jogja. Maaf saya nggak on cam soalnya saya nggak berhijab. Hijabnya lagi. Nah, gini Mbak, saya punya kasus pribadi istilahnya. Nah kemarin itu kan ada mertua dari adik saya yang sudah dioperasi berkali-kali, terus penyakitnya udah banyak lah komplikasi. Nah terus saya nyobain ya, saya suruh nyoba dia ini Utsukushi sama Subarasi. Nah ternyata sampai habis dia minum, dia itu bilang nggak ada ngefeknya sama sekali, dia nggak ngerasain apa-apa, dia lebih suka obat dokter. Nah terus aku mikir, waduh, aku jawabnya gimana nih? Terus tak bilang, tapi memang gitu loh, tak bilang ke adik saya, memang gitu setiap badan manusia itu kan menerimanya itu beda-beda. Cara dia menyampaikan, kerja dari nutrisi ini pun beda-beda. Mungkin mertuamu tuh sudah terlalu banyak obat, jadi obatnya udah obat-obat keras, jadi giliran dia minum itu dia nggak ngerasain apa-apa. Kenapa kok saya coba ke ibu saya juga komplikasi, itu ada jantung, ada pengentalan darah, terus ada ginjal, bahkan dia sudah 6 bulan nggak bisa tidur. Itu baru sekali minum Subarasi, dia merasakan bisa tidur, bisa enak.
Makanya tak bilang, lah itu contoh itu kan berarti setiap badan manusia itu beda. Nah, untuk meyakinkan orang yang istilahnya yang tadinya udah beli banyak, udah nyoba banyak, terus dia merasa nggak ada efeknya, gimana Mbak menurut Mbak Yanti? Oke, sebentar ya, saya balas dulu yang di US. Begini, Bu Fitri ya? Iya, betul. Iya, Bu Fitri di Jogja, terima kasih. Kan kita bilang, ini kan superfood ya Bu, ini bukan makanan dewa. Sekali kita minum langsung sembuh. Dia tadi kok saya dengar Ibu ada jantung dan sebagainya ya. Namanya ini treatment kan. Kalau obat, yang konsumsi obat itu hanya orang sakit. Benar nggak? Benar atau benar? Benar Ibu banget. Fitri, Ibu misalnya nih, Ibu sehat. Ibu misalnya dikasih uang 1 juta, tapi Ibu harus minum obat jantung. Ibu mau nggak? Saya tanya. Pasti nggak mau lah Mbak. Mau ya. Nah betul, saya pun begitu. Tapi kalau namanya makanan kesehatan ya, yang sehat makin sehat, yang sakit membantu pemulihan, penyembuhan begitu loh. Nah, dan ini juga tadi kan minumnya baru 1 bulan ya, tentunya saya rasa belum berefek ya, karena ini kan namanya treatment. Treatment itu butuh waktu. Dan kalau tadi misalnya nggak efek, mungkin dia pernah rasakan nggak, misalnya gini, saya ada tante saya di Jogja juga di Sleman ya, dia bilang aku sakit loh, tante sakit apa? Asam lambung. Tante kalau asam lambung minumnya setelah makan ya. Tapi kalau nggak ada asam lambung sebelum makan lebih maksimal gitu. Jadi ini butuh waktu. Yang pertama butuh waktu. Kemudian sudah ada sakit. Kemudian yang ketiga pemakaiannya konsumsinya sesuai dosis enggak gitu loh. Ibu nanti boleh ya, nanti saya bisa share ke Ibu dosis-dosisnya. Saya kan suka dapat ya, yang di grup pasti ada tuh pernah dikasih misalnya stroke ringan dan stroke berat aja beda. Stroke ringan konsumsinya 2 suba 2 utsu pagi, nanti siang 2 suba 2 utsu, malam juga, jadi 6 suba 6 utsu. Kalau stroke berat, konsumsinya lebih banyak Bu, 8 suba 8 utsu per hari, 16 saset gitu loh. Itu lebih maksimal, karena kan ini terapi stem cell, jadi sel-sel tubuh kita yang rusak itu dibetulin. Bukan misalnya obat dokter begini, dia misalnya diabetes, oke dibetulin. Di sini ada Bu Marlina Saragi ya, nanti mungkin di akhir bisa di setel videonya Bu Enik ya, Bapak IT, tolong, itu bagus banget ya. Saya juga tergugah tuh ya. Orang yang sudah sakit, pasti dia kebutuhannya lebih daripada orang yang sehat. Saya sehat, tapi saya mau menjaga kesehatan. Saya minum pagi 1 suba, malam 1 utsu. Tapi andai kata, si A sudah sakit nih, diabetes 500. Nggak bisa Bu Fitri minum 1 suba 1 utsu. Dia pasti akan lebih minumnya. Bisa jadi dia minum 6 suba 6 utsu itu baru bereaksi gitu. Lain halnya kalau dananya terbatas ya, nggak semua orang punya rezeki yang sama. Misalnya dia mau fokus aja ke diabetesnya, yang kita tawarkan kok gitu konsumsi suba aja dulu ya Bu ya, 2 suba pagi, 2 suba malam. Kalau pas ada rezeki atau minumnya 2 suba 1 utsu pagi, malamnya 2 suba 1 utsu malam gitu. Tapi kok baru minum 1, apalagi sakitnya sudah banyak, pagi cuma 1 suba, malam 1 utsu, memang bisa 1 bulan sih. Tapi wajar saja dia bilang tidak ngefek, karena nggak sesuai dengan kebutuhan badan dia. Begitu Bu Fitri. Oh iya ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa udah bosan dengan saya? Saya ada Bu. Oke. Dari Nisa Malang. Oh ya Bu, silakan. Bu tadi kan cerita ke dokter-dokter. Nah itu biasanya waktunya memang harus janjian dulu gitu. Apa pas ya kayak bareng metrep gitu detailingnya biasanya. Kenanya itu loh Bu. Oke, tergantung ya Bu. Kok kemarin waktu saya antar suami saya mau booster, kebetulan itu dokter di situ jaga kan. Kalau kita mau booster kan suka nanti bagian pendaftaran, nanti bagian screening, nanti bagian apa. Dokter ini ada di screening. Aku malah pangling loh sama dokter ini, tapi dia kenalin saya, katanya si Yanti mah suaranya udah khas ini. Dok, Mama Joshua ya, beda loh sekarang kok udah susut badannya. Aduh makasih deh. Terus baru saya cerita-cerita. Jadi bikin dia nyaman dulu Bu dengan kita. Kita nyaman, kita masuk lebih mudah. Tapi kalau kita bikin appointment langsung ya, kalau Ibu udah kenal, udah nyaman, it's okay, silakan. Tapi terkadang saya ketemunya tuh nggak sengaja Bu. Misalnya lagi ngantri di farmer ya, belanja buah. Dok, apa kabar? Yan,
Lama ya, udah 2 tahun lebih kita nggak ketemu. Iya dok. Sekarang gimana kondisi? Ya begini dok, sehat. Yanti bisnis apa? Ya saya insurans masih ada. Ya pokoknya servis nasabah lama deh. Tapi kok nyari-nyari enggak dok. Aku nggak kuat sampai umur berapa saya harus servis orang seumur hidup. Saya kan tahu juga saya ada limitnya gitu loh. Nah, terus bisnis apa? Ya saya cerita yang bisnis AFC ini. Tapi kan saya lihat-lihat juga gimana caranya kita cerita dalam waktu 2 menit tapi menarik gitu loh. Nggak cerita yang jelimet-jelimet, mumet nanti orang. Pikirnya ada bosen banget deh, boring dan sebagainya. Pokoknya yang menarik-menarik aja. Pasti kan yang tahu orang dokter ataupun teman kita kan kita, bukan saya gitu loh. Kita lebih kenal mereka, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka gitu loh. Ya. Terus ada lagi? Saya Bu Dewi. Oh ya, Ibu. Saya Bu Yanti mau tanya. Iya, silakan. Ya, saya Bram dari Tuban ya, mau tanya. Oh iya. Ibu waktu kena COVID Bapak itu semua obat dari dokter diminum apa enggak ya? Terus sebaiknya kalau orang sakit yang kita kasih terapi Subah Utsu itu apakah harus meninggalkan obat-obatan kimia ya? Sebaiknya itu aja. Ya, makasih Pak Bram ya. Bro Bram ya, kita panggil Bro Bram aja. Bro, kalau saya ya, kalau waktu COVID, tadi saya bilang, COVID itu namanya virus ya, kita harus minum obat antivirus memang. Jadi kalau superfood ini ya macam suplemen lah ya, penolong gitu loh. Tapi obat antivirus memang harus diminum supaya virus-virus dalam tubuh kita itu mati. Macam-macam obat antivirus, ada Avigan atau yang lainnya deh, saya lupa namanya ya. Yang Flamir apa gitu. Tentunya lebih mudah, lebih cepat gitu sembuh. Terus kalau ada orang yang sakit ya, memang sebenarnya kan ini kan namanya superfood ya, makanan kesehatan. Dia akan lebih maksimal kalau dibantu dengan misalnya obat dokter. Contoh ya, obat diabetes. Dulu suami saya waktu kena diabetes, minum apa ya, lupa saya. Itu dia minum diabetes juga, minum obat diabetes kan setelah makan. Tapi Subah Utsu kan minumnya sebelum makan, ya kan? 1 jam, selang 1 jam gitu loh. Itu lebih cepat. Saya pernah ikut Zoom-nya juga dokter siapa saya lupa ya. Itu akan lebih mempercepat penyembuhan. Tapi kalau misalnya kita hanya minum Subah Utsu, memang bagus ya, organik, tidak meninggalkan kimia di ginjal kita. Tapi kan kita dosisnya tentunya harus lebih banyak. Lebih banyak dan lebih kontinu. Nggak bisa kita minum 1 bulan langsung sembuh kalau udah ada sakit diabetes dan sebagainya. Saya aja dengan keluarga minum itu udah 1 tahun lebih sampai sekarang. Gitu loh. Ya kita manfaatkan kalau kita sudah jalankan bisnisnya di awal tadi kan saya bilang ya, kalau kita jalankan bisnisnya kita bisa konsumsi gratis. Redeem itulah kita bisa pakai konsumsi sendiri. Begitu Bro Bram, apakah menjawab? Iya, kebetulan kemarin saya ada customer itu loh. Ya. Saya kasih Subah Utsu itu berhenti semua obat dokternya. Dia sakit apa? Stroke udah 4 bulan. Saya bilang kalau jangan berhenti deh, Bro Bram. Tapi saya kasih ganti tambahan madu kemarin. Madu sama kunir, terus DE 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Hari keempat bisa duduk yang tadinya nggak bisa duduk. Bagus memang, tapi jujur ya, kalau stroke itu bukan penyakit ringan menurut saya ya. Ringan tuh kayak batuk, nggak apa-apa lah obatnya. Tapi beresiko itu, Pak. Lebih baik obatnya tetap aja. Iya. Jadi dokter itu kan pasti kan sudah kasih takaran sesuai dosisnya, gitu loh. Nah ya, soalnya orangnya memberhentikan sendiri tanpa sepengetahuan saya, tapi sekarang sudah mau latihan jalan malahan. Tentunya misalnya dia minum obat dokter itu lebih cepat kali recovery-nya, pemulihannya lebih cepat, Pak. Oh gitu ya. Nanti kalau dia sudah sembuh betul, sudah normal, obat dokternya diberhentikan, boleh dia konsumsi Subah Utsu. Oke, gitu. makasih infonya. Kalau sudah sembuh benar ya, jangan sampai kita memberikan informasi yang salah karena kita kan bukan dokter. Iya. Dokter juga kan orang pinter ya, sekolahnya aja lama, apalagi dokter spesialis begitu. Jadi saya nggak mau dibilang nanti kayak dukun atau apa. Intinya kita namanya kalau dokter sudah kasih takaran, udah ikutin aja. Tapi kita dibantu ini sampai dia sembuh benar, atau misalnya orang diabetesnya sampai normal, dia mau lepas obat dokter, mau lanjut Subah Utsu ya, monggo silakan. Ada lagi? Saya Mbak Yanti, maaf, saya nggak pasang video ya Mbak.
Oke, ya Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Bu Rosa. Oh ya, Bu Rosa. Silahkan. Gini Mbak Yanti, saya kebetulan kemarin dapat masih saudara di Labuan Bajo. Beliaunya barusan selesai operasi pinggang, begitu kan? Sudah mengkonsumsi suplemen apa begitu. Tapi karena saya sering share, sering mengirim flyer dari SOP, maka kemarin bilangnya oke deh, Oma, kalau panggil saya itu Oma. Saya mau coba Subarasi dengan Usukusi, gitu kan? Terus saya mengatakan kalau yang penderita idealnya minum 2 pagi dan 2 malam, maksudnya Usukusi dan Suba. Itu sesuai yang saya dapat info dari Ko Freddy. Tapi kemudian saudara saya mengatakan, saya mau sesuaikan dengan dompet saya, jadi saya hanya minum pagi Subarasi, malam Usukusi. Nah, yang saya pertanyakan, saya khawatir setelah beliaunya minum dalam 1 bulan, ternyata tidak ada reaksi. Nah, gimana ini solusinya? Saya menanggapinya bagaimana? Terima kasih, Mbak Yanti. Ya, Ibu, sebelumnya saya mau info juga ya, saya bukan dokter, tapi berdasar pengalaman ya, intinya kalau kita tidak ikutin anjuran, pasti lama itu satu. Terkadang jadi orang jatuhnya bosan. Aduh, udah lama, duit habis, males deh gitu. Tapi kalau orang misalnya ikutin anjuran itu ada loh Bu, tabel-tabel yang tadi saya bilang, misalnya stroke ringan, stroke berat, kemudian orang mau ada tiroid, cancer dan sebagainya, itu semua ada tabel-tabelnya, nanti bisa dapatkan di leadernya deh. Oke. Kalau saya jujur ya, ini diikutin aja anjuran ini. Tapi kalau misalnya kepepet duit ya, maaf kata ya, kepepet duit gitu, misalnya dia misalnya aku fokus ini aja deh, diabetesnya aja. Tapi aku dananya misalnya ada uangnya sebulan tuh budgetnya cuma 3,5. Ya udah, beliin aja itu Subarasi 2, Bu. Minumnya kan bisa banget. Gangguan. Fajar boleh di-mute dulu. Ya, sebentar Bu, ini saya mute. Dulu ya. Bu, mau tanya lagi dong, lanjut. Ya, silakan. Saya belum selesai dijawab. Oh, iya maaf Ibu, iya. Ya tadi Bu ya, jadi kita ikutin sesuai anjuran aja ya Bu ya. Kalau kita misalnya mau irit-irit, maaf kata ya. Maaf ya kalau saya ngomongnya itu to the point ya, memang saya tipenya begini. Kalau kita mau hemat-hemat gitu ya, hasilnya kalau udah sakit, pasti jatuhnya bosen, lama, nggak ada efek dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau udah sakit, kemudian dananya kayak tadi ya, misalnya dia, misalnya aku sebulan cuma 3,5 nih anakku kirim, misalnya ya, belikan aja Bu, Subarasi dapat 2 box kan. 2 box dia pagi sore dia minum aja satu-satu deh. Saya yakin kalau orang kayak macam diabetes itu pasti menolong banget ya. Karena saya juga udah lihat itu teman-teman yang ada diabetes minum Subarasi aja 2 box 1 bulan lumayan kok. Tapi ya tetap aja namanya sakit harus dijaga, tetap aja dia konsumsi, nggak boleh makan nasi putih lagi, makan nasi merah atau brown rice. Kemudian dia nggak boleh makan cookies, nggak boleh minum yang manis-manis dan sebagainya. Ibu mau sakit apapun juga bukan berarti kita minum obat dokter, bukan berarti kita minum superfood terus kita makan bebas, enggak ya Bu ya, tetap dijaga juga begitu. Ini kebetulan bukan sakit diabetes Mbak Yanti. Ya, sakitnya apa? Operasi pinggang. Oh ya. Pinggang. Oke, mau sakit apapun itu ya Bu ya. Mau sakit apapun itu gitu. Ya kita ikutin aja anjurannya. Dokter kasih obat ya kasih minum obat tapi dibantu sama superfood. Ini membantu pemulihan gitu loh, Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Karena nanti di akhir sesi ini masih ada satu pertanyaan dari Bu Yanti yang buat new member tadi. Ya, boleh ya? Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Ya, mau tanya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya, ini
saya punya sepupu, dia itu lututnya udah diisap apanya gitu kan, nggak bisa jalan. Terus dokter mengisap apanya gitu, sumsumnya kan nggak ngerti saya. Terus sekarang dia ketergantungan itu, harus sering diisap itunya di lututnya itu di sama dokter begitu. Bahkan udah mau dikirim ke Jakarta. Apakah apa produk apa yang cocok untuk saya berikan untuk case seperti itu, Mbak? Dia kan lututnya sering diisap apanya gitu. Saya rasa ya, Mbak, pokoknya dokter itu saran dokter pasti sudah yang terbaik ya. Ini hanya membantu saja pemulihan. Kalau bulan pertama dulu selalu dibilang ya, bagus memang sepasang ya konsumsi Suba dan Utsu. Kalau kita konsumsi Utsu kan kita sekalian detox kolon. Jadi pada saat Suba masuk itu akan lebih mudah diserap. Tapi kalau masalah takaran dan dosisnya itu saya yang gini-gini saya ngikut-ngikut aja, ngikut dari yang pernah saya waktu itu dapatnya dari leader saya. Kemudian juga Kojimi ya, saya kadang kalau ada apa-apa suka tanya Kojimi tuh yang di Surabaya. Dia udah kayak dokter kok buat saya ya. Saya tanya-tanya ini Kojimi ini gimana ini. Nanti dia kasih tahu. Tapi kalau misalnya kayak tadi, berarti kan dokternya, berarti dia sudah sakitnya sudah ini ya Bu ya. Apalagi tiap bulan di ini kan. Per 6 bulan. Wah itu per 6 bulan artinya dia udah continue gitu loh. Udah continue artinya sudah sakit Bu, kalau konsumsi Suba Utsu nggak bisa satu-satu ya Bu, misalnya 1 Suba pagi, malam 1 Utsu itu nggak bisa. Dan jelas dia Berarti aja. Bisa berarti bisa 4 sampai 3 kali ya? Bisa Bu. Iya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ini deh Bu, misalnya untuk sendi, saya pernah baca sendi 2 Suba 1 Utsu pagi, malam 2 Suba 1 Utsu. Nanti Ibu boleh minta ke Ko Freddy saya kasih deh ininya, tabel-tabelnya itu ya Bu ya. Biar kita tidak mereka-reka sendiri. Udah ini yang sudah ada ya. Iya, terima kasih. Oke. Bu, tanya satu lagi Bu. Ya. Untuk manage tim yang di luar kota gimana Bu kalau dengan Bu? Luar kota ya ini kita kontak ya, namanya tadi sama ya, di awal kan saya udah bilang setiap saya mengajak tuh walaupun yang saya ada lebih tua, saya memposisikan saya itu adalah ibunya, emaknya gitu ya, emaknya. Namanya seorang ibu gimana sih dia harus care. Tanya-tanya udah makan belum, udah minum belum, sama di sini udah ketemu berapa orang, gimana mereka. Kalau kamu sibuk kerja, sini nomornya kasih ke saya biar saya bantu follow up. Itu aja. Itu yang di luar kota ya. Terus kalau misalnya kita giring mereka juga biar dia nggak manja, kita nggak capek juga. Ayolah join Zoom. Oh Zoom banyak banget di grup winner, bagus-bagus lagi. Mereka juga bagus-bagus. Jadi intinya kita kerja ikutin sistem aja. Gitu. Kalau apa yang leader bilang, udah ikutin aja. Karena leader itu mau kita sukses sama-sama di sini. Gitu. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Boleh. Terakhir deh. Oke. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, Bu Yanti. Ya. Pagi nih Bu. Oh, selamat siang ya. Saya berasa ini, pakai kacamata hitam saya Pak. Oh iya. Baik. Bantu jawab yang tadi bertanya sedikit sebelum saya bertanya, cara memanage tim yang ada di luar kota itu kita bekerja tim ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya sedang perjalanan dari Jawa Tengah menuju Jakarta nih. Salah satunya saya support Ibu Yanti Lobo untuk prospek membernya di Getuk Eco kemarin ya di Magelang. Jadi buat kita bisa lakukan kerja tim baik upline maupun leader, baik melalui Zoom, table talk juga seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu hanya membantu melengkapi. Saya mau bertanya sama Bu Yanti, boleh? Boleh lah. Boleh-boleh aja. Bu Yanti, tolong dong sharing sama kami di sini waktu awal mendengar tentang bisnis AFC ini. Kan boleh tahu nih ada alma maternya Bu Yanti sebelumnya. Terus apa sih yang membuat Ibu Yanti tertarik? Pertama tuh tertarik ya dengan bisnis AFC gitu ya, itu pertanyaan saya. Yang kedua itu kan Bu Yanti mulai beradaptasi, mulai melakukan. Dan saya melihat di beberapa waktu ke depan, itu
itu Bu Yanti mulai merasa, saya mulai mendapatkan Bu Yanti tuh klik, terus yakin melangkahnya dengan cepat. Nah, saya ingin tahu tuh apa sih yang membuat, atau kalau bahasanya tuh titik balik sampai Bu Yanti ini seperti sekarang nih, luar biasa nih, sudah melahirkan banyak leader, memiliki jaringan yang hebat. Nah, buat saya itu saja apa yang membuat Ibu Yanti tertarik dengan bisnis AFC. Lalu kedua, titik balik apa yang membuat Ibu Yanti memutuskan serius di bisnis AFC. Itu saja, terima kasih, salam sukses ya. Thank you Reni, hati-hati di jalan. Iya, tentunya kayak tadi di awal saya bilang bisnis ini bisnis kebaikan, satu ya. Bisnis kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, begitu. Bahkan millennials pun bisa gitu ya. Orang yang tua banget, misalnya maaf kata ya, ada dulu ya yang punya catering, Ibu Chandra, usianya 65 tahun. Lah saya masa umur 47 kalah sama beliau gitu loh, 47, 48. Saya juga nggak mau kalah, saya mau loh. Ibu Chandra sudah kaya kok dipikir-pikir, usia 65, apalagi yang mau dicari gitu loh, ya kan? Tapi mungkin buat beberapa orang yang sudah, ibarat kata dia orang udah have, orang kaya, bukan hanya uang loh, Bapak Ibu, teman-teman guys, bukan sekedar uang di dunia ini yang bikin kita happy. Kita bisa jadi saluran berkat, kita bisa menolong orang, kita mengajak orang, kan kita pasti berusaha untuk mengubah nasib dia seperti apa, lebih baik lagi gitu loh. Terus kalau saya pribadi tadi ya, itu di awal saya sudah bilang kan, awal pandemi itu kerjaan saya single fighter. Tim saya sudah rontok, ada yang jadi marketing Mekarta, kembali praktek, jual makanan, judulnya yang penting cepat jadi duit, cepat cash. Pandemi kita juga nggak bisa pungkiri loh teman-teman, orang tetap butuh makan. Biar pandemi kan kita tetap butuh makan. Kalau kerjaan saya yang lama, saya untuk menjadikan seseorang itu kan saya perlu waktu. Ngajarin dia, kadang saya jokiin dia. Termasuk Reni nih, ujian AJI juga saya kerjain. Semua saya kerjain, saya yang kerjain. Lama-lama aku jadi kayak bagaimana ya? Nggak mendidik orang gitu loh. Ini kerjaan apa aku dikerjain, itu pertanyaannya. Dan sampai umur berapa loh saya tuh harus servis klien saya tuh sampai umur berapa. Sementara saya maulah umur 60 tahun tuh saya udah nggak kerja, bener loh teman-teman, saya pingin hidup saya tuh saya pakai untuk pelayanan, itu aja. Saya pingin hidup saya tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Dari sekarang saya udah mulai cicil itu ya. Tapi kalau saya kerja begitu, lah nanti saya misalnya udah pakai tongkat umur 70 tahun, klienku, tolong nih saya dirawat di sini. Aduh, nggak ngerti lagi deh, saya pendengaran saya masih oke atau tidak gitu loh. Ya udah, jadi jalankan mumpung saya masih kuat, masih sehat, masih energik, orang percaya sama saya, masa sih saya nggak pakai momentumnya? Gitu. Halo. Oke. Bu Reninya mungkin di jalan, Bu. Enggak, aku dengar, sorry. Oke, pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, Bu Yanti, yang membuat Ibu Yanti itu benar-benar titik balik lah buat saya. Fokus, terus serius, terus semangat, komitmen gitu loh. Apa titik baliknya? Pepet duit. Duit. Just do it. Ya, puji Tuhan. Suamiku kan tahu sendiri, suami saya sudah ambil pensiun dini ya. Sementara anak saya masih kuliah di Amerika. Masih butuh ini, itu deh. Saya komit sama Tuhan, apalah kerjaan yang bisa saya kerjakan sekarang. Saya ngelamar balik lagi kerja, dulu saya accounting manager, nggak mungkin umur segini. Kantor-kantor juga maunya cari yang muda-muda, yang mau dibayar murah. Saya nggak mau dong kalau dibayar fresh graduate. Saya mau dibayar sesuai skill saya. Misalnya saya dulu biasa kerjain pajak. Saya dealing dengan orang pajak. Saya entertain orang pajak. Saya digaji 5 juta, saya nggak mau. Benar, waktu saya habis di kantor. Nah, sekarang saya maunya itu waktu saya banyak dengan anak. Saya bisa kerjakan di mana saja, mau di rumah, mau di Magelang. Papa saya kan suka minta tolong, ayo lihat dulu kita rumah di Magelang. Biar saya di Magelang, saya masih bisa kerja. Jadi bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan tidak beban itu. Saya pingin nanti menua, saya nggak mau pusing-pusing ngurusin orang sakit terus itu.
Saya kalau bisa, saya tua itu saya jadi oma yang dirindukan cucunya. Datang, oma bawa apa? Ini ada buah, ada ini. Saya mau seperti itu. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Saya mau bikin orang bahagia. Saya mau kalau saya datang orang tuh happy gitu loh. Orang happy, iya ada si Yanti, ada Lobo nih datang nih, ada Inces nih bawa makanan. Saya suka begitu gitu loh. Caranya gimana? Ya saya harus kerja. Saya tidak boleh mengasihani diri saya sendiri. Selama saya sehat, Tuhan kasih kemudahan, teman-teman. Kenapa saya nggak maksimalkan? Karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali loh teman-teman, jujur. Kalau kita tidak manfaatkan kesempatan baik-baik, orang yang akan manfaatkan itu. Saya sudah alamin. Gitu. Terima kasih. Maaf apa membosankan ya ngobrol dengan. Enggak. Terima kasih Bu Yanti Lobo. Terima kasih Bapak I love Ibu. you. Ini Bu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Ibu sebentar. Bu, boleh pertanyaan terakhir enggak? Bu, Silahkan ya. Sekarang income-nya berapa? Apa? Income-nya sudah berapa ya, Bu? Waduh, income-nya nanti saya japri aja ya Pak ya. Saya jawab ya Pak. Saya bocorin ya. Konnichiwa-nya pagi ini aja Pak, 6 juta lebih Pak. 1 titik satu lagi 2.100.000 si Joshua. Pak. Joshua di Amerika tapi Oke, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Maaf saya potong karena sebentar lagi Zoom-nya ini akan dipakai untuk training berikutnya. Iya ya, biar ganti yang lain. Oke. Oh ya, tadi sebelum saya janjikan ya, bagi satu penjawab yang bisa menjawab, saya pingin ya kehadiran saya dimanapun saja selalu dirindukan. Saya juga pingin jadi saluran berkat. Saya udah komit ya dengan Ko Freddy. Ko Freddy, ini loh ada kaos nih. Ini saya bilang ini Adidasnya AFC ya. Saya nggak pernah malu nih. Saya juga prospek orang yang bikin kaos ini. Saya pingin memberkati dia. Gimana caranya dia punya income, dia bisa join member, gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang bisa jawab, tolong dibantu lihat ya. Ini cepet-cepetan ya teman-teman. Jadi siapa yang cek duluan itu ya. Pertanyaannya dengar dulu ya. Tadi kan AFC ini perusahaan farmasi tertua, terbesar di Jepang ya. Pendirinya Mr. Asayama Tadahiko. Nah, ini dia sudah terdaftar kan di Tokyo Stock Exchange. Nah, apa nama sahamnya? Apa nama saham AFC? Ayo, siapa yang bisa? Kalau nggak ada yang bisa, saya yang jawab loh. Yuk, pinter-pinter. Siapa aja deh, nggak harus yang baru. Yang penting cepat selesai biar bisa Zoom yang lain. Ibu Aryani bisa? Ayo, buka contekan. AMS Live bukan? Tuh, Ibu Aryani. Jawab, Bu. 1, 2, 3. Saya HD AMS Live. HD AMS Live Science. Live Science. HD Live. Coba Pak, siapa yang jawab ini? Halo, saya Bu. Pak Bram. Pak Bram silakan. HD AMS Live Science. AVC HD AMS Life Science CO Ltd, nama sahamnya company. Oke, ya udah. Maaf, dengan siapa ini? Pak Bram, Bu. Pak Bram. Dengan Pak Bram? Ya, Bu. Oh, oke. Kok tadi seperti suara perempuan? Benarkah Pak Bram atau ya? Oke, nanti info ke saya ya. Info ke MC-nya Pak Jeffrey ya. Nanti saya pokoknya akan kirimkan. Pak Freddy, sorry Pak Freddy. Tadi anakku sebenarnya dia mau join ya, yang di Amerika itu si Joshua, cuman dia nggak bisa masuk kayaknya. Dia bilang ke lock atau bagaimana, makanya dia tanya ID sama passwordnya aja. Tapi nggak apa-apa lah. Next time mungkin nanti bisa di-combine dengan millennials di grup winner ya. Ko Eka, Ko Bobby, thank you kesempatannya. Baik, oke. Sebelum selesai, coba Pak, boleh Pak di foto dulu yang masih tinggal sedikit ini, nggak apa-apa, nanti saya share juga. Lumayan masih 74. Ayo open cam semua yuk, saya doakan, saya sumpahin kita ini sukses semua ya. Ayo. Mas Agung, tolong bantu foto Mas Agung. Reni.
Oleh-oleh ojo lali, Ren. Bisa Ayo, ya? buka dulu. Buka ya. Bukan semua. Ya, 1, buka semua yuk. 2, 3. Mana Udah sarang dapat? hionya? Sarang hionya. Ini ada tiga lembar nih, kok. Hitung 1, Iya, 2, 3, lagi ya. tahan. Oke. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Udah Mas Agung? Udah semua atau baru lembar pertama ini? Halaman pertama? Mas Agung? Udah semua? Oh, belum. Mas Agung? Oh, belum. Oh, belum. Kan? Oke, saya lagi ya. Oke, yuk buka semuanya yuk. Biar kita sukses semua ya. Sudah, Mas Agung? Mas Agung udah kering nih gigi Mas Agung. Udah. Masih 1 lembar. Oke, 1 lagi. Ayo teman-teman. Oke, ayo yuk buka yuk. Kita support Mas Agung. You can do it Mas Agung. Sudah? Yuk Mas Agung. Sudah beres? Sudahkah? Thank you Bu Yanti. Oke, sama-sama. Nanti untuk Pak Bram, silakan hubungin saya ya. Nanti untuk hadiahnya nanti saya yang Oke, alokasi. semangat ya. Semangat Oke. semuanya. Terima kasih. Selamat siang sebelumnya. Terima kasih. Yanti kabelnya jangan lupa ya. Ya, yang udah join terima kasih. Thank you Bu Yanti. Iya, iya sama-sama Terima Pak. kasih Bu Yanti. Sama-sama. Ya. Sukses semuanya. Thank you Yanti. Terima Ya, kasih Bu sama-sama.